Malam, Mbak. Ya, oke, kita akan masuk sesi 3, yaitu tentang formasi spiritual ya. Saya akan share, belum dijadikan co-host nih kelihatannya saya. Sudah, Bang? Sudah co-host? Sudah host ya? Sudah. Share. Sudah bisa lihat teman-teman? Sudah, Bang? Sudah ya? Sudah. Ya Udah aku jelas. dibantu Daniel nih. Iya. Daniel sama aku. Kita pakai ruangnya Daniel di Newcastle University. Ya, kalau sudah bisa lihat kita akan mulai. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk malam ini di Jakarta Tuhan, dan juga kami di sini siang. Kami bersama-sama walaupun beda jarak, tapi kami bersyukur dengan fasilitas internet kami dapat um, kembali melakukan GCLC malam ini. Kami ingin membahas topik ketiga, yaitu tentang bagaimana pembentukan spiritualitas kami, khususnya yang kami pelajari dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua peralatan, semua fasilitas yang ada yang mendukung pelayanan ini. Kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan terutama kami sangat berharap pekerjaan Roh Kudus yang akan memimpin, baik hamba yang menyampaikan maupun juga semua teman kami yang sama-sama merenungkan dan pelajarinya. Segala hormat puji kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita hari ini adalah sesi yang terakhir, yaitu formasi spiritual yang tangguh di tempat kerja. Saya sengaja tambahkan kata tangguh karena memang kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh kalau spiritualitas yang biasa aja kayaknya nggak tahan. Ya, mesti yang tangguh gitu. Di negara kita, di mana tempat kerjanya penuh dengan korupsi, penuh dengan bahkan bukan cuma korupsi ya, beberapa teman yang sekolah di luar terus balik ke Indonesia, mereka nggak tahan karena budaya kerja di sana yang sangat idle gitu, yang sangat orang-orang bisa masuk cuma baca koran, nggak ngerjain apa-apa. Suasananya juga nggak ada upaya mau maju, mau apa. Itu sangat membuat frustasi teman-teman yang mungkin sudah terbentuk etos kerjanya ya, etos kerjanya itu bisa frustasi. Jadi perlu spiritualitas yang tangguh untuk menghadapi kondisi tempat kerja seperti itu. Itu sebabnya saya pikir kita pengen pelajari itu, dan kebetulan dua tokoh yang kita pelajari yaitu, atau memang bukan kebetulan tapi memang kita pilih dua tokoh ini karena memang dua tokoh ini adalah orang-orang yang tangguh lah, boleh bilang gitu ya. Nah, menurut teman-teman, apakah tantangan di dunia kerja Yusuf maupun Daniel itu mudah atau berat? Dari mana Anda menilai demikian? Misalnya Anda menilai ringan gitu. Dari mana Anda bilang dia ringan? Dari mana Anda bisa menilai dia itu berat misalnya gitu ya? Yusuf, saya rasa kita tahu ya, mungkin jawabnya sangat mudah karena kondisi pekerjaan dia sebagai budak jelas bukan pekerjaan yang ringan, tapi suatu pekerjaan yang berat ya. Budak itu mungkin paling rendah lah dalam posisi pekerjaan sekarang gitu. Daniel mungkin berat bukan karena pekerjaannya rendah, hina, tapi justru kebalikannya. Pekerjaannya sangat tinggi, posisinya sangat tinggi, tapi dia berada dalam lingkungan yang mungkin kurang kondusif bagi orang percaya gitu ya, karena kafir, karena mereka biasanya mungkin punya nilai-nilai makanan mereka aja mungkin buat orang Yahudi itu udah tantangan tersendiri gitu. Kan seperti orang Muslim sekarang kalau mereka kerja di Barat gitu, mereka tentu akan tantangan tersendiri karena mereka nggak boleh makan makanan yang non halal seperti itu ya. Saya rasa itu mungkin mudah kita menjawabnya. Bagaimana Yusuf dan Daniel menghadapinya? Berhasilkah atau gagal? Ya tentu kalau dia gagal ngapain kita bahas ya. Tentu yang kita sangat tertarik karena dia berhasil gitu di dalam
tempat kerja yang sangat berat itu ya, sangat menantang itu. Kalau dia berhasil, apa rahasia keberhasilan dia yang bisa kita teladani? Itu sih yang malam ini kita akan renungkan gitu ya kan. Tentu jawabannya yang paling mudah karena dia memiliki spiritualitas yang tangguh sehingga dia bisa berhasil ya. Itu salah satu. Dan bagaimana spiritualitas mereka yang tangguh itu terbentuk gitu. Ya ini yang menjadi sesi malam ini, yaitu bagaimana spiritualitas yang tangguh itu terbentuk melalui apa saja sih sehingga mereka bisa berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan mereka. Sehingga ini menjadi satu pembelajaran, satu teladan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menghadapi tantangan yang cukup berat ya di dalam pekerjaan kalian di kantor masing-masing gitu, tempat kerja masing-masing. Nah inilah yang kita pelajari, kita berdoa supaya Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya juga untuk sama-sama kita bisa belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa berhasil dalam tantangan yang berat, dalam suasana pekerjaan yang berat, baik karena beban yang berat atau tuntutan pekerjaan yang berat maupun yang berat karena korupsi, berat karena suasana yang idle sekali, yang tidak ada tantangan sama sekali. Itu juga tentu di sisi yang lain membuat kita sangat frustasi gitu menghadapi seperti itu. Kehilangan motivasi untuk bekerja seperti itu ya. Itu yang saat kita pelajari. Nah yang pertama kita akan belajar dari formasi spiritualitas, ini kurang P ya, Yusuf ya. Jadi ini satu. Jadi kita mau belajar tentang pembentukan kerohanian Yusuf ya. Kita akan mulai bagaimana di keluarga, misalnya bagaimana Yusuf di keluarga. Tentu tidak banyak tercatat di Alkitab, kita hanya bisa menduga gitu ya. Kita hanya bisa menduga dari apa yang kita tahu tentang orang tuanya gitu ya kan. Nah dari situ kita bisa lihat bagaimana dia dibentuk gitu spiritualitasnya. Yang pasti dia punya ayah dan ibu yang saleh ya. Kita tahu bahwa ayahnya seorang yang saleh, ya itu salah satu yang kita bisa lihat yaitu Yakub kan. Walaupun Yakub tuh kesalehannya tuh dibentuk belakangan. Yakub tuh terkenal dengan Esau. Yakub terkenal seorang yang awalnya seorang penipu misalnya. Dia nipu kakaknya karena cerdiknya dia ya. Karena cerdiknya dia menipu kakaknya misalnya. Dan dia menipu juga si Laban ya. Sebenarnya Laban itu pamannya, tapi akhirnya dia kawin sama anaknya Laban yang menjadi mertuanya akhirnya. Ya, dia seorang yang sangat cerdik ya, tapi juga ada licik-liciknya itu si Yakub. Tapi dalam perjalanan rohaninya akhirnya dia menjadi seorang yang sangat saleh gitu ya, dan dipakai oleh Tuhan gitu. Bukan Esau yang dipakai Tuhan, tapi Yakub. Kita tahu Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub, tiga itu ya. Satu. Lalu tentu karena orang tuanya seorang yang saleh, ayahnya sangat serius dengan Allah, keseriusan terlihat dari misalnya hak kesulungan gitu. Dia ingin mendapatkan hak kesulungan karena dia bukan anak sulung, dia anak nomor 2. Dia ingin hak kesulungan dan nggak menghargai hak kesulungan. Jadi dia cuma goda kakaknya, kalau kamu mau, karena Esau suka makan itu dengan kacang merahnya, lalu dia akhirnya memberikan hak kesulungannya. Yang setelah itu Esau setelah sadar dia nyesal gitu, tapi dia udah terlambat gitu ya kan. Jadi dia sangat serius. Dan dengan Tuhan dia serius juga gitu. Dia pernah bergumul tanda kutip ya dengan entah malaikat entah Tuhan semalam-malaman gitu, karena dia tidak mau melepaskan malaikat itu ataupun pribadi itu. Memang ada yang tafsir itu malaikat, tapi ada yang tafsir itu Tuhan gitu, Tuhan Yesus maksudnya. Yang jadi dia bilang, kamu nggak bisa, aku nggak mau melepaskan kamu sebelum engkau memberkati aku. Jadi berkat Tuhan buat dia itu sangat penting. Jadi dia sangat serius Yakub. Dia bukan orang yang nggak menghiraukan Tuhan gitu, enggak. Dia seorang yang sangat menghiraukan Tuhan. Dia sangat ingin berkat Tuhan. Dia sangat ingin berkat dari orang tuanya. Dia tahu ya. Ishak juga waktu memberi berkat, dia tahu bahwa itu berkat Tuhan gitu jadi dia sangat menggumuli mencari itu semuanya itu. Dan mamanya juga seorang yang luar biasa, mamanya itu ya. Bagaimana dia bisa mendapat hak kesulungan dan seterusnya. Itu mamanya sangat mengajarkan dia untuk carilah berkat Tuhan sedapat mungkin gitu ya kan. Jadi orang tuanya mendidik dia dalam hal iman dan
tentu juga dalam hal Tuhan. Karena waktu zaman itu belum ada Alkitab, tentu mereka dapatnya dari orang tua mereka, ya kan, tentang iman, tentang Tuhan gitu. Tapi dia mendapatkannya cukup banyak. Jadi kerohanian dia sangat terbentuk dari dia dekat sama orang tuanya. Beda dengan kakak lainnya kurang dekat gitu sama orang tuanya. Dia sangat dekat. Jadi terutama dia dekat dengan ayahnya, mungkin juga dekat dengan ibunya. Mungkin waktu masih kecil banyak dekat ibu, tapi juga dekat ayahnya. Jadi dia anak kesayangan ayah dan ibunya yang mengejar, dan mereka mengajar tentang iman, juga mengajar dia tentang bekerja gitu. Ayahnya mengajar tentang bekerja, bagaimana bekerja yang baik dan seterusnya. Itu semua nilai-nilai yang dia dapat dari orang tuanya. Lalu dia alami perlakuan buruk dari kakaknya, tapi tetap diajar mengasihi mereka. Jadi tetap orang tuanya, ibu maupun bapaknya mengajar, ya kamu harus mengasihi mereka, mereka tetap kakak. Jadi walaupun dia mengalami yang buruk gitu. Dia dibentuk melalui berbagai pencobaan, iri hati dari kakaknya, alami pekerjaan Tuhan dalam hidup, termasuk mimpi gitu ya kan. Karena dia serius sama Tuhan, Tuhan juga serius sama dia. Sampai Tuhan memberi mimpi kepada dia gitu. Itu sesuatu yang menarik gitu. Dan kelihatannya biasanya kalau, dan dia juga lahir dari masa tuanya orang tuanya, karena si Yakub waktu kawin sama Rahel itu dia sulit mendapatkan anak gitu. Jadi biasanya seringkali di Alkitab kalau kesulitan mendapat anak tuh karena Tuhan punya rencana biasanya. Kayak Samuel gitu, Tuhan berencana untuk Samuel tuh akhirnya menjadi seorang uh, nabi Allah gitu ya kan. Simpson, Tuhan memang punya rencana, ya sulit punya anak, tapi setelah punya anak dia jadi nasir Allah gitu. Jadi seringkali seperti itu. Ya kesulitan punya anak tuh karena Tuhan punya rencana. Abraham sulit punya anak, tapi Ishak akhirnya juga, ya Ishak yang dipakai bukan Ismail misalnya, untuk menjadi bangsa pilihan Allah dan seterusnya. Dan dia mengalami mimpi dari Tuhan gitu. Dan mungkin kakak-kakaknya mendengar mimpinya, kakaknya tuh menghina dia. Kakaknya malah menganggap lelucon aja mimpi dia gitu ya. Bahkan kakaknya menganggap itu penghinaan terhadap mereka, sebagai kakak harus menyembah dia gitu ya kan. Tapi si Yusuf tidak menganggap itu lelucon. Yusuf menganggap itu real, bahwa Allah satu waktu akan menjadikan dia seorang pemimpin yang dimana keluarganya pun akan datang sujud di hadapan dia gitu. Itu suatu yang dia sadari bahwa Tuhan sedang punya rencana bagi hidupnya. Itu suatu yang dia gumuli tidak secara sembarangan, dia benar-benar menggumuli secara baik gitu. Nah di tempat kerja bagaimana pembentukan kerohanian dia? Dia udah dibentuk dalam hal cakap mengajar dan mengolah di keluarga. Jadi dia di rumah jadi seorang gembala dari ayah dan kakaknya. Jadi dia belajar bagaimana menjadi gembala dari ayahnya dan juga dari kakaknya. Dia belajar menjadi gembala yang baik itu seperti apa, bekerja sebagai gembala itu seperti apa. Tapi kita lihat juga bahwa dialah yang paling banyak di rumah. Kakak-kakaknya bisa pergi sampai berhari-hari pergi karena membawa ternak-ternak ke tempat yang jauh. Karena mungkin tempat dekat sudah habis padang rumputnya, lalu bawa ke tempat yang jauh gitu. Dia yang tinggal di rumah, karena itu dia ngurus pekerjaan rumah. Dia membantu ayahnya, membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Kalau di awal seperti ini kita nggak melihat sesuatu, tapi setelah itu kita bisa lihat bahwa kenapa dia begitu cakap waktu dia dijadikan budak di rumah Potifar. Dia bisa begitu capable, begitu bagus, begitu terampil, begitu cakap mengolah rumah tangga, yang rumah atau pekerjaan rumah di rumah Potifar, sampai atau Potifar angkat dia menjadi kepala rumah tangga atau kepala rumah dari Potifar itu gitu. Itu udah dilatih dari kecil dari orang tuanya, bagaimana dari ibunya, bagaimana mengerjakan pekerjaan di rumah, ya mungkin memberi makan kepada ternak. Jadi mungkin ternak pada zaman itu ada dua, ternak yang dipelihara dekat rumah dengan kandang-kandang, dan ternak yang dipelihara di padang gurun gitu, padang rumput. Jadi itu ternak yang agak dibawa keluar, tidak banyak di rumah, tapi ada yang di rumah itu mesti padang makanannya mesti diambil dari padang rumput lalu dibawa ke rumah gitu. Dan yang di rumah ini banyak diurus oleh si Yusuf ini. Tapi Yusuf nggak cuma mengerjakan soal ternak, tapi juga mungkin urusan-urusan di rumah lah, urusan api untuk menghangatkan rumah itu dan seterusnya, semua dia banyak mengerjakan. Sehingga waktu dia jadi budak, mengurus kerja di rumah Potifar itu gampang sekali.
nggak sulit dia. Maka dia cakap sekali, dia bagus sekali sehingga akhirnya dia diangkat gitu. Lalu di penjara juga sama, ya kan sipir penjara dia bantu sipir penjara dia nggak bisa diam, dia merasa melihat sesuatu dia pengen kerja gitu, dia bantu lalu bantu Potifar, bantu di penjara dia bantu sipir penjara gitu ya kan, dia bekerja dengan baik sehingga ya sipir penjara atau kepala penjara itu mempercayakan pekerjaan-pekerjaan di penjara itu kepada Yusuf ini. Jadi kerja buat Yusuf itu satu enjoyment, satu kesukaan, satu yang kayak dia menyukai bekerja gitu ya, mengurus, mengelola itu ya, mengelola sesuatu itu, mengelola pekerjaan itu sesuatu yang menyenangkan buat dia. Jadi bukan suatu kewajiban ya. Seringkali kita yang nggak suka, yang nggak terlatih dari kecil itu, disuruh orang tua kerja di rumah tuh kita merasa satu beban yang berat gitu, satu yang tidak kita sukai, satu keharusan tuh. Atau kita kerja hanya karena upahan, karena ada upah, ada gajinya gitu baru kita mau kerja. Kalau nggak ada gaji kita nggak ada motivasi mau kerja gitu. Yusuf sangat beda gitu. Yusuf mau kerja walaupun nggak ada, dia nggak lihat gaji, dia nggak lihat fasilitas. Oh dia mau kerja gitu. Dia nggak mau, dia bukan orang yang diam di rumah gitu ya. Di Amsal pernah bilang bahwa makanan kemalasan itu tidak dimakannya. Jadi dia tidak suka dengan kemalasan. Nggak kerja tuh dia nggak suka. Dia mau kerja gitu. Kerja buat dia tuh udah kayak DNA-nya dia. Dia udah habitnya dia untuk kerja. Sehingga dia, nah di sini kita bisa belajar tentang kerja ya. Bahwa kerja itu bukan, jadi kalau kita kerja dengan baik dimanapun, kalau kita bisa bekerja baik, akhirnya kita by product tuh. Pasti kalau kita akhirnya kerja dengan orang-orang yang baik itu, akhirnya mereka kasih upah sama kita. Kita bisa dapat upah dan kita dapat kedudukan yang baik gitu. Misalnya akhirnya dia jadi kepala rumah di rumah Potifar, ya kan? Jadi dia dia tidak lagi jadi budak gitu, dia kepala rumah gitu. Jadi dia dapat facility, dia dapat semua yang dia perlukan gitu, ya kan di tempat itu. Dia bukan lagi kerja tanpa dapat upah gitu atau dapat penghargaan. Dia dapat di penjara pun dia dapat satu keistimewaan. Dia nggak perlu terkurung di sel, tapi di luar sel dia bantu sipir penjara menikmati bersama sipir penjara gitu dan seterusnya. Jadi upah itu by product gitu. Upah itu bukan tujuan kita bekerja, itu penting untuk kita sadari ya. Jadi belajar Yusuf bahwa kalau kita punya kesenangan kerja dan enjoyment dan seterusnya, kita pasti akan diupah atau dapat ganjaran lah, dapat dapat reward gitu ya. Itu satu hal yang penting gitu. Bahkan kalau kerja kita sangat excellent, kita juga akan dapat um, penghargaan yang excellent juga gitu. Nah, formasi spiritualitas yang tangguh Yusuf itu ya tentu dia dibentuk dalam dua hal ya. Satu, dia dibentuk dalam kasih sayang dan kemewahan hidup yang berlimpah dari orang tuanya yang saleh dan kaya. Jadi orang tuanya itu saleh dan kaya. Abraham tuh saleh dan kaya gitu, orang tua yang saleh dan kaya. Jadi hidupnya sebenarnya sangat berlimpah gitu. Yang mewah, berlimpah, pakaiannya aja bagus banget si Yusuf ini gitu. Dan kasih sayangnya berlimpah dari orang tuanya karena dia anak yang sangat disayangin. Tapi di sisi yang lain dia juga mengalami pembentukan melalui kakak tiri, perundungan dari kak tirinya ya, istilah yang sekarang bully. Jadi dia dibully sama kak tirinya. Jadi kak tiri itu anggap dia anak adik tirinya dia gitu ya kan. Dan 10 itu satu mama, dua itu dia dan Benyamin itu adalah dari ibu yang lain gitu. Jadi dan yang paling kecil lagi gampang banget dibully. Jadi dari kecil tuh mungkin dia suruh, jadi sama kakak-kakaknya sering disuruh-suruh ambil ini dikerjain terus gitu ya. Tapi perundungan yang paling berat kan setelah itu dia di, dibuang lah, dibuang ke sumur, dijual, itu tentu bully yang paling berat yang dialami oleh Yusuf gitu. Jadi perundungan. Tapi itu pembentukan yang sangat penting dalam hidup dia gitu, dia dibentuk. Lalu tantangan menjadi seorang budak. Tentu waktu jadi budak awal-awal dia tidak langsung jadi kepala rumah, tidak. Ya kan butuh waktu yang cukup lama mungkin untuk akhirnya si Potifar melihat kecakapan dia bekerja, kemampuan dia bekerja, akhirnya baru diberi kepercayaan. Jadi kalau kita baca itu nasa Alkitab seringkali cuma sepertinya sebentar gitu, enggak itu bertahun-tahun, mungkin ada 2-3 tahun gitu, dia jadi budak gitu, dia kan mungkin baru 2 tahun terakhir dia lumayan, jadi tahun pertama dia cukup berat gitu sebagai budak, tantangan.
Iya, lalu di mana kalau budak juga nggak ada jam kerja gitu, 24 jam lah tengah malam dipanggil tuannya untuk kerja juga dia harus kerja gitu. Nggak ada uraian tugas yang tetap gitu. Ya kan, memang secara umum jadi serabutan lah apapun yang harus kerjakan semua urusan-urusan ini semua kamu kerjakan gitu. Itu adalah budak gitu. Upah nggak ada lagi juga, tidak ada upah. Ya kan, hak-hak lain juga nggak ada gitu. Nggak ada hari libur, misalnya hari Sabtu, Minggu libur gitu, nggak ada. Kalau budak ya kerja terus gitu ya kan. Kalau lagi nggak ada kerjaan ya nggak ada kerjaan. Tapi kalau nggak lagi ada kerjaan nggak ada bicara itu libur, hari libur nggak ada. Semuanya harus tetap dikerjain, itulah budak gitu. Napi juga sama tentu. Napi juga nggak ada haknya, nggak ada upahnya, nggak ada uraian tugasnya juga, ya nggak ada jamnya juga, jadi nggak ada jam teratur kerjanya. Jadi ya kapan diperlukan dia kerja gitu. Itu tantangan yang tidak mudah gitu untuk seorang yang mungkin yang dari kecil dia sangat sangat itu ya sangat sangat berlimpah hidupnya, sangat nyaman hidupnya. Dan tentu sebagai budak, sebagai napi, bahkan sebagai anak adik tiri yang kecil, dia udah kenyang maka dihina, direndahkan gitu ya, dia udah kenyang. Nah tentu juga sebagai budak dan napi dia mengalami godaan gitu. Ya sebagai budak dia digoda untuk berzina sama sama istri majikannya gitu. Dan biasanya godaan seorang budak juga mencuri gitu, mencuri makan lah, mencuri biasanya mencuri makan yang paling sering ya, mereka mencuri-curi makan gitu. Itu godaan gitu sebagai seorang budak. Nah, atau mencuri-curi waktu untuk bermalas-malasan gitu, atau hilang aja gitu. Ya akan bermalas-malasan. Atau putus asa, godaan untuk putus asa, merasa buat apa lagi hidup gitu ya, jadi budak seumur hidup. Apakah itu nasib yang begitu buruk gitu ya bahwa nggak bisa ngapa-ngapain atau waktu jadi napi udah deh seumur hidup gitu ya udah nggak ada masa depan lagi jadi napi sehingga bisa sangat tergoda untuk putus asa hidupnya untuk oh udahlah nggak perlu lagi berjuang gitu ya. Jadi itu tantangan yang juga yang dipakai Tuhan untuk membentuk Yusuf ya. Jadi Yusuf tuh udah kenyang, Yusuf udah terlatih terhadap semua ketidaknyamanan itu semua pembentukan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sekarang ngalamin seperti hal-hal seperti ini dalam hidup, itu seringkali Tuhan izinkan untuk bentuk kita. Untuk kita tahan godaan, untuk kita tahan hinaan, untuk kita tahan direndahkan orang, untuk kita tahan untuk tetap bekerja walaupun di luar jam kerja lah, ya kan nggak jelas dan seterusnya dan juga upah nggak pernah naik-naik, misalnya kayak gitu. Ya kita udah terbentuk lah, dan kita udah belajar bahwa enjoyment tuh bukan bukan berapa digit gaji kita, tapi enjoyment kita adalah kita masih bisa kerja gitu. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. We enjoy about that gitu. Itulah natur kerja yang Tuhan berikan pada kita. Bahwa kita bekerja, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu salah satu gitu ya kan mengalami perundungan ya kan mungkin kalau sekarang kita kerja di kantor punya atasan kita dirundung kita dibully sama atasan kita gitu bahkan dibully sama sesama kolega kita yang mungkin lebih senior dari kita atau lebih powerful tanda kutip dari kita dia juga membuli kita misal mempermainkan kita lah ya kan jadi saya sering dengar alumni-alumni yang mengalami kalau kita rajin dikit aja, wah teman-teman kita langsung serahin semua tugasnya ke kita, kita yang harus kerjain gitu. Bully-bully seperti itu nggak lepas, tapi jangan lupa kadang-kadang Tuhan izinkan itu justru untuk membuat kita menjadi seorang yang berkualitas gitu. Jadi kualitas-kualitas tangguh itu nggak mungkin dibentuk dalam suasana yang tidak tough, tidak yang gampang, yang lembek gitu, yang semuanya lancar-lancar, itu semua tidak akan membentuk kita tangguh. Ketangguhan itu terbentuk waktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat gitu. Orang-orang seperti Nelson Mandela itu pernah hidup yang begitu berat gitu. Orang-orang Martin Luther King itu orang yang begitu berat, pernah di penjara, ya kan hidup penjara, ya, ngalamin bagaimana dia dihina di penjara, tapi itulah membentuk dia seorang yang menjadi namanya besar seperti Nelson Mandela, punya karakter, punya jiwa yang besar. Martin Luther King juga gitu ya kan. Orang seperti Mother Teresa pun saya yakin dia bisa menjadi orang yang begitu tangguh melayani orang kusta karena dia juga dari kecil sudah biasa hidup dalam kesusahan gitu. Jadi kalau kita look back hidup kita, kita dari kecil hidup serba kekurangan.
kita nggak usah meratapi masa lalu kita yang mungkin serba kekurangan, serba kesulitan, atau bahkan kalau sekarang Anda menghadapi hidup yang serba kekurangan, serba kesulitan gitu, jangan meratapi seperti itu, tapi coba belajar bersyukur tiap hari bahwa Tuhan mungkin sedang membentuk Anda, Tuhan sedang punya rencana yang besar buat Anda gitu ya. Jadi Anda nggak perlu merasa susah dengan seperti itu. Nah, yang belakangan ini, saudara yang bawa ini penting lagi nih teman. Ya, jadi di beberapa artikel saya baca, dia bilang Yusuf juga dia dites oleh firman Tuhan, dia bilang gitu. Dites oleh firman Tuhan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru kalau kita baca tentang Abraham. Abraham kan Tuhan udah janji akan punya anak, bahkan anaknya akan banyak dan seterusnya, ya kan. Tapi sampai bertahun-tahun, mana realitanya? Nggak ada, realitanya tetap nggak punya anak dia. Sampai akhirnya tergodalah si Sarah, istrinya Abraham, bilang, kali Tuhan mau kasih anak tapi bukan lewat aku, lewat itu, lewat apa, eh, pembantunya yang lain gitu ya kan. Jadi mereka punya pembantu ya, mungkin wanita lain yang jadi pembantu mereka, pembantunya si Sarah gitu. Mungkin Tuhan mau lewat mereka punya anak. Maka akhirnya kan lewat Hagar dapat Ismail itu ya kan. Tapi bukan itu, Tuhan kembali lagi confirm lagi. Jadi Abraham berapa kali sih gagal gitu dalam pencobaan itu ya. Gagal gitu. Misalnya pencobaan tentang apa namanya, dia harus menghadapi bahwa istrinya cantik, nanti istrinya akan diambil oleh Firaun atau siapa gitu, Raja Mesir lah kalau nggak salah. Ya kan, sehingga akhirnya si Abraham ngajarin Sarah, kamu bohong aja bilang bahwa kamu adikku, bukan istriku gitu, karena takut dia dibunuh gitu. Jadi Abraham tuh pengecut juga, seorang pengecut gitu dalam hal itu. Karena dia takut dia dibunuh, maka dia suruh istrinya bilang dia itu adiknya gitu. Jadi berapa kali Abraham tuh gagal dalam pencobaan gitu. Cuman akhir-akhirnya dia berhasil gitu. Sehingga dia dijuluki Bapak Beriman. Jadi dia menunggu anaknya pun lama gitu. Ya Tuhan berjanji padahal. Ya kan. Jadi itu tes yang luar biasa. Satu pencobaan, ujian yang luar biasa. Nah si Yusuf juga sama saudara. Tuhan udah kasih janji dia akan jadi seorang pemimpin gitu ya kan. Yang seseorang yang akan memimpin, tapi nggak langsung jadi. Ya kan. Mimpi itu masih yang dia dapat bukan langsung jadi pemimpin, malah jadi budak itu yang sangat sangat bertolak belakang dengan seorang pemimpin. Pemimpin kan posisi tinggi, ya dengan fasilitas yang hebat, dihormati, tapi yang dialami justru kebalikannya, budak yang nggak dihormati, direndahkan, posisi paling rendah gitu ya kan. Bahkan yang berikutnya, kalau pemimpin yang dia mimpi itu dia punya masa depan yang baik, terjamin kan dia seorang pemimpin. Tapi yang berikutnya dialami nabi. Nabi itu kan nggak punya masa depan, posisinya juga paling rendah, nggak dihormati juga, bahkan jadi apa ya, jadi sampah masyarakat boleh dibilang gitu. Sangat bertolak belakang gitu. Di mana janji Tuhan, di mana mimpi itu, ya kan. Jadi realita yang tidak sama dengan firman Tuhan, tapi itu pembentukan iman dia. Ya kan, seberapa dia masih percaya semua. Nah, mungkin di sinilah aku rasa dia dibentuk, dia udah dengar cerita dari ayahnya, bagaimana Abraham dulu ya kan, dijanjikan tentang anak, tapi bertahun-tahun gitu ya, baru akhirnya punya anak. Bahkan ayahnya tuh ayah ibunya tuh udah mustahil punya anak, karena udah tua kan, udah usur, udah istilahnya kalau kasarnya pakai istilah mati pucuk misalnya, artinya udah nggak mampu untuk bisa menghasilkan pembuahan dan seterusnya. Tapi Tuhan tetap janji bahwa kamu akan punya anak itu, ya kan? Dan itu terjadi. Artinya dia udah belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu nggak ada yang mustahil. Dia udah belajar itu, ya kan? Bahkan waktu Abraham dicobai, waktu udah punya Ishak, Ishak disuruh dikorbankan, ya kan? Loh, itu kan nggak make sense mengorbankan Ishak. Bukankah dari Ishak nanti akan punya keturunan yang sampai seperti bintang banyaknya, ya ataupun pasir di laut banyaknya? Itu gimana? Itu bisa terjadi kalau Ishak akhirnya dibunuh juga, dikorbankan untuk dijadikan korban gitu, dijadikan korban bakaran misalnya gitu. Kan nggak make sense gitu ya. Tapi Abraham akhirnya udah belajar bahwa nggak ada yang mustahil. Dulu nggak punya, udah secara manusia udah mustahil punya anak,
bagi Tuhan tidak mustahil bisa punya anak. Berarti bagi Tuhan juga kalau si Ishak dikorbankan, Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, konsep dia bisa membangkitkan itu, wow, di zaman itu sesuatu yang sangat impossible lah, sangat irasional banget karena di zaman itu belum pernah melihat orang yang mati dibangkitkan. Kalau di zaman Yesus kita udah lihat Lazarus dibangkitkan, ya kan, kita udah lihat contoh bahwa bisa dibangkitkan, dan yang tentu yang kebangkitan yang paling utama, yang paling paling agung, yang paling luar biasa adalah kebangkitan Yesus. Ya kan, karena kebangkitan Lazarus dia bangkit tapi mati lagi. Kalau Yesus bangkit hidup selama-lamanya. Ya kan, jadi kebangkitan itulah yang kita akan alami itu. Jadi ini satu pembentukan, jadi kadang-kadang ini teman-teman kalau yang terakhir ini bahwa kita juga akan dibentuk Tuhan melalui hal-hal yang impossible kadang-kadang. Jadi kita harus belajar kalau memang Tuhan sudah janji, Tuhan akan bekerja melalui, kita harus belajar itu untuk percaya pada sesuatu yang impossible. Tentu nggak boleh sembarangan ya, nggak semua yang impossible Tuhan akan berikan pada kita, tidak. Hanya hal-hal yang memang sesuai dengan rencananya. Kalau kita tahu ada rencana Tuhan, ada pimpin Tuhan seperti, memang kadang-kadang rencana Tuhan tidak clear sekali. Kalau kepada Abraham mungkin clear Tuhan bicara, kepada Samson, kepada yang lain-lain clear gitu. Tapi kepada Yakub pun, kepada Yusuf pun tidak terlalu clear, hanya mimpi. Yang mimpi ini bisa ya bisa enggak gitu. Ya tergantung iman kita gitu. Tapi Yusuf sadar mimpi itu kayaknya dari Tuhan deh. Bukan mimpi bunga, kata orang mimpi bunga tidur kan ya. Sebagai bunga tidur, bukan. Ini suatu mimpi yang tidak lazim, suatu mimpi yang sangat yang khusus. Berarti ini dari Tuhan. Nah, dia percaya itu, ya kan, sehingga dia tetap percaya, dia tetap beriman pada Tuhan sekalipun realita belum dialami sekarang. Demikian juga kita ya teman-teman ya, kalau kita sekarang ini mengalami hal-hal yang sulit, yang impossible gitu, kalau tetap aja percaya sama Tuhan, coba belajar walaupun kita nggak mau memutlakan ya, artinya kita nggak meyakini 100%, tapi kita belajar untuk coba berjalan dalam iman gitu ya kan. Memang nanti keyakinan 100% baru terjadi pada waktu apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi gitu. Kalau itu terjadi benar, itu memang kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau enggak, kita hanya coba belajar untuk menjalaninya aja gitu, sebagai tanda bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Nah, ini satu hal yang indah saudara, yang kalau saya lihat dari Yusuf. Nah, pembentukan rohaninya Yusuf itu tidak melalui, kalau kita sekarang teman-teman ya, kalau kita sekarang itu setelah zaman-zaman tertentu, nanti Daniel juga kita belajar bahwa sudah ada strukturnya, sudah ada apa istilah ritualnya lah, strukturnya dalam hal pembentukan rohani. Tapi di zaman Yusuf belum ada. Ya, mereka belum biasa, karena di zaman itu belum ada yang namanya saat teduh, belum ada. Belum ada yang doanya 3 kali sehari, belum ada gitu. Ya kan, itu baru terjadi setelahnya itu. Baru mulai dari Daud, mungkin katanya mulai dari Abraham sudah berdoa, tapi Abraham doanya pagi loh, masalah. Terus ada si Yakub atau apa doanya siang. Terus ada siapa lagi yang doanya malam gitu, ada 3 kali. Tapi mereka berdoanya sekali-sekali gitu. Lalu di zamannya Daud udah doanya bisa 3 kali, yang pagi, siang, dan malam gitu ya kan. Lalu makin terstruktur, akhirnya terstruktur, diajarlah para nabi mengajarkan doa untuk 3 kali sehari atau 2 kali sehari, itu terstruktur. Nah, di zaman Yesus belum ada itu. Tapi kita juga perlu belajar bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak bisa membentuk spiritualitas yang terstruktur, belum bisa. Jadi ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan, ya saya tidak tulis ya di sini, sebenarnya banyak sekali kalau mau bahas spiritualitas itu banyak. Ada yang namanya six stream, ada yang namanya nine pathway gitu ya, ada 9 aliran tentang itu, atau 9 cara orang berspiritualitas, ya kan, ada yang 6 aliran dalam spiritualitas, macam-macam itu sangat tergantung dari kepribadian kita, tergantung dari budaya, situasi kita gitu, mempengaruhi gitu ya kan. Ada banyak aspek lah gitu. Misalnya ada yang estetik,
Kalau estetik kan dia membutuhkan keindahan gitu. Ya kan spiritualis yang membutuhkan keindahan atau naturalis. Kalau naturalis itu spiritualis yang suka alam gitu ya. Dia senang pergi ke tempat-tempat alam gitu dan menikmati Tuhan di tempat-tempat alam seperti itu. Ada yang lebih senang yang ritual, simbolisme. Nah orang-orang Katolik suka tuh pakai lilin, pakai tasbih, pakai salib atau apa gitu, perlu simbol, perlu apa ya kan. Dan ada ritualnya, step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa, itu tiap orang bisa beda-beda ya dalam hal spiritual. Tapi kita perlu belajar juga yang seperti ini, seperti yang Yosef ini. Nah sekarang di zaman berapa ya, mungkin pertengahan abad pertengahan istilahnya, itu mulai dikenal yang namanya Coram Deo ini. Coram Deo itu bahasa Latin yang berarti di hadapan Tuhan, before God, atau in the presence of God, yang di hadirat Tuhan. Jadi di hadirat Tuhan atau di hadapan, di depan Tuhan, before God. Kita seperti ini Tuhan, kita depan Dia gitu. Atau ini Allah, kita di hadiratnya, di dalam hadiratnya. Itu literalnya atau harafiahnya istilah Coram Deo. Coram Deo itu Allah, Coram itu di depan Allah atau di hadapan Allah. Ini dipakai, dibilang use in Christian theology, dipakai dalam teologi Kristen untuk menjelaskan tentang living a life in constant awareness of God's presence. Jadi menghidupi kehidupan secara konstan, kesadaran konstan, jadi memiliki kesadaran secara konstan tentang kehadiran Tuhan, tentang Tuhan hadir, and seeking to honor, dan kita mencari untuk menghormati dan juga memuliakan Dia dalam seluruh aspek hidup kita, baik dalam pernikahan kita, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, yang kan, atau kehidupan pertemanan, atau kehidupan santai kita, kehidupan yang pleasure-nya kita gitu ya, all aspect of life, kira-kira begitu. Bagaimana kita secara konstan, kita aware, kita sadar akan kehadiran Tuhan, dan kita mencari untuk selalu ingin menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan, ya itu Coram Deo. Jadi konsepnya sangat bagus untuk kita praktekkan, untuk kita hidupi Coram Deo ini. Dan menurut saya, inilah kerohaniannya Yusuf. Yusuf itu secara konstan, dia aware akan God's presence gitu. Sehingga dia waktu jadi budak pun dia aware akan God's presence. Lalu dia berusaha untuk menghormati Allah di tempat kerja dia, sehingga waktu dia ada kesempatan untuk diajak berzina sama istri majikan, dia menolak itu. Karena dia tahu dia melakukan itu, dia tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah, ya kan? Dan dia tahu bahwa Allah itu hadir. Allah akan lihat apa yang dia lakukan di tempat kerja itu. Jadi ini salah satu yang menarik itu dari Yusuf. Itu kerohanian Yusuf yang menurut saya indah sekali untuk kita teladani itu. Nah yang berikut adalah formasi spiritual Daniel ya. Yang Coram Deo kita akan bahas selanjutnya nanti. Itu hanya sebagai satu kita koneksikan dengan kerohaniannya si Yusuf ya. Yang berikut adalah formasi spiritualitasnya Daniel ya. Pembentukan Quran Daniel kita mulai dari masa kecil di Yerusalem. Kemungkinan dia dibesarkan dengan firman Tuhan setelah terjadi kebawaan rohani pada waktu zaman Raja Yosia. Jadi Daniel itu dilahirkan dalam keluarga yang punya nobility, yang bangsawan, ya keluarga yang kaya, yang wealthy dan nobility. Ya, jadi kaya dan juga bangsawan gitu di zaman itu gitu. Dan jadi sampai ditafsirkan bahwa mungkin waktu Daniel masih kecil pun ya pernah makan semeja sama Raja Yosia, sama juga sama Yeremia, karena pada zaman dia itu nabinya Nabi Yeremia gitu. Dan ada kebanggaan rohani yang besar dan yang paling besar katanya di sejarah Israel itu di zamannya Raja Yosia ada kebanggaan rohani yang besar, di mana firman Tuhan kembali dibaca lagi, kembali menjadi utama lagi dalam kehidupan umat gitu pada zaman itu. Jadi sebelum Raja Yosia tuh firman Tuhan udah jarang dibaca karena pada zaman itu belum ada Alkitab. Jadi kalau tidak dibacakan di ibadah Allah gitu ya orang nggak dengar firman Tuhan. Tapi udah pada masa itu mungkin orang udah sangat
mengabaikan firman Tuhan karena mereka juga menyembah berhala kan pada waktu itu, hidup dalam dosa. Nah, waktu itu kebanggaan rohani itu mereka seperti sadar akan dosa mereka. Waktu firman Tuhan itu dibacakan tiap hari kalau nggak salah selama berminggu-minggu dibacakan itu, orang sampai nangis, sampai bertobat segala macam itu ya. Dan di zaman itulah katanya Daniel waktu zaman revival itu, Daniel baru berumur 5 tahun. Tapi di masa-masa itulah dia juga ngalamin bahwa firman Tuhan itu dia dengar, dan orang tuanya juga biasanya orang Yahudi itu mereka dengar di bait Allah, lalu di rumah mereka ulang lagi itu firman Tuhan di rumah. Dia ulang dibaca lagi di rumah. Karena mereka biasanya caranya adalah mendengar lalu menghafalnya. Dihafal-hafal itu firman Tuhan. Lalu dibicarakan dalam rumah. Kan kalau kita baca di Keluaran, bicarakanlah firman Tuhan itu kepada anakmu. Waktu berjalan, waktu duduk, waktu tidur, waktu dimanapun, sampaikan firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Itu cara mereka jadi sangat oral, bahasa lisan kepada anak, cara mengajarkan firman Tuhan. Jadi kemungkinan besar bahwa Daniel itu dibesarkan dengan firman Tuhan, karena baru terjadi kemurahan yang luar biasa. Dan kemungkinan dia sudah mendengar firman dari Yeremia pada waktu dia masih kecil. Gitu. Dan dia juga mungkin sudah belajar berdoa 3 kali sehari, jadi di zaman dia tuh udah mulai doanya ada 3 kali sehari. Dan kemungkinan dia juga punya orang tua yang cukup saleh, walaupun orang tuanya sangat kaya dan juga sangat bangsawan, tapi juga saleh itu. Seperti Raja Yosia ini kan juga raja yang saleh lah, salah satu raja yang saleh. Lalu dia mengalami masa transisi. Ya, dia melihat juga bagaimana orang Israel, bahkan 2 rajanya. Raja tuh ada Yoahas, tapi Yoahas cuma 3 tahun, 3 bulan terus mati, jadi udah meninggal. Lalu ada Eliakim, sama Mesir ditangkap oleh Raja Mesir kalau salah, terus diganti namanya jadi Yoyakim. Ada Yoyakim, ada Yoyakin. Itu raja yang buruk, yang evil, yang jahat di mata Tuhan juga gitu ya. Bahkan si Yoyakim membunuh satu nabi namanya Uria ataupun Semaya gitu ya. Itu dibunuh oleh nabi, itu dibunuh oleh raja Yoyakim. Jadi raja yang jahat itu mungkin di dalam beberapa tafsir yang saya baca tuh si Daniel, dia bilang dia melihat dengan sendiri apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Jadi ada kebawaan rohani, terjadi pertobatan, terjadi perubahan. Tapi nggak lama setelah Yosia mati itu, kembali mereka menyembah berhala lagi, kembali mereka melakukan yang jahat lagi, kembali mereka nggak bertobat lagi. Itu sehingga akhirnya setelah Yoyakim, akhirnya Zedekia, Yoyakim, di zaman Yoyakin atau Yoyakim, itu akhirnya mereka dikepung oleh Nebukadnezar. Sebelumnya udah dikepung oleh Raja Syria gitu. Terus setelah itu Raja Nebukadnezar mengepung lalu menawan semua orang-orang bawa ke Babilonia. Nah itulah siapa Daniel juga termasuk. Daniel tuh waktu itu tuh udah umur 11, 15 waktu dia dibawa ke Babilonia tuh kemungkinan umurnya 17 kemungkinan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dia ngalamin semua itu gitu. Dia lihat semua itu, jadi lihat dari kemauan rohani, dia tahu firman Tuhan, dia mengalami pekerjaan Tuhan gitu, tapi dia juga sempat beberapa tafsiran mengatakan waktu dia agak SMA gitu, jadi itu SD kalau pakai zaman kita sekarang ada SD, zaman SD lah dia mengalami kemauan rohani dan tapi waktu SMP SMA dia juga mungkin sempat tuh akhirnya jadi kurang rohani gitu, ya kan, sehingga dalam doa-doanya terlihat dia juga termasuk yang bertobat kepada Tuhan gitu ya, ikut bersama mendoakan meminta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa mereka gitu. Tapi dalam perjalanan jadi ada banyak yang menyimpulkan sebenarnya perjalanan Daniel gitu waktu dia ditawan gitu dari Yerusalem dibawa ke Babilonia itu menempuh 500 mile ya, dan saya convert ke dalam kilometer itu sekitar 804 kilometer, hampir 1000 kilometer. Itu mungkin dari Jakarta sampai ke sekitar udah Tuban, mungkin Tuban atau Demak sekitar situlah, udah lewatin Semarang, pasti udah lewatin Semarang, jadi antara Semarang sampai Surabaya tengah-tengah itu 800 kilometer kurang lebih. Jadi dan itu jalan kaki mereka, jalan kaki sepanjang itu. Jadi itu
membutuhkan waktu mungkin sekitar seminggu 2 minggu lah untuk bisa berjalan sampai ke sana gitu. Nah tentu dalam perjalanan itu dia punya banyak waktu untuk merenung. Ya kemungkinan ayahnya juga udah ditangkap, mungkin dibunuh, kita nggak tahu. Jadi dia hidupnya sangat devastated, ya kan, karena udah tidak lagi sebagai bangsawan, hidup bahkan jadi tawanan gitu ya kan, udah nggak ada masa depan lah, kurang lebih seperti itu, udah kepikir, dia merenung gitu, hidup tuh udah seperti udah nggak berarti. Jadi perjalanan dari Yerusalem ke Babilonia itu titik balik yang luar biasa. Itu di dalam masa-masa itu dia mengalami life changing, jadi perubahan hidup yang sangat yang sangat besar gitu dalam hidupnya. Sehingga mungkin disitulah kita lihat dia ada mengalami pertobatan, perubahan hidup yang dimana dia akhirnya dia komit, dia bilang Tuhan, aku cuma mau hidup bagi Engkau, apapun lah hidupku nantinya, ya kan, di tempat baru itu. Jadi hidupku hanya untuk Tuhan aja gitu. Dia benar-benar untuk Tuhan. Karena kita bisa lihat setelah itu di Alkitab, di Daniel itu bagaimana hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia nggak hidup lagi untuk dirinya, untuk masa depannya, tapi dia hidup hanya untuk Tuhan. Itu satu yang kita bisa pelajari, pembentukan kerohanian. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu tuh teman-teman ya. Saya juga ngalamin dulu waktu hidup masih kecil, sangat liar, sangat bebas, sangat menyenangkan. Tapi ada satu masa saya sakit dan hampir mati. Ya kan, di situ waktu mau mati itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan masih kasih aku hidup, aku akan hidup bagi Tuhan gitu. Tapi setelah SMA aku masih ingat tuh, kira-kira SMP kalau nggak salah. SMP itu setelah SMA lupa sama janji itu gitu. Lalu ingat lagi waktu mahasiswa ya, jadi waktu mahasiswa saya ingat kembali berapa komitmen saya gitu ya. Dan waktu mahasiswa itulah saya sadar gitu ya. Karena kalau mahasiswa saya udah ngalamin tuh semua kenikmatan hidup, keenakan, tapi saya merasakan kekosongan, kegelisahan hidup, ketidak punya arti hidup, seperti sia-sia hidup. Pokoknya ada ngalami frustasi dalam hidup itu, ya kan, karena kan nggak jelas hidupnya mau ngapain gitu ya. Di saat itulah ikut persekutuan dan akhirnya saya bertobat, saya bilang Tuhan aku mau hidup bagi Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh izinkan ada momentum-momentum di mana kita bisa banyak merenung, memikir gitu ya, untuk apa aku hidup, ya buat apa aku hidup, tuh ada perenungan seperti itu yang akhirnya kalau kita cukup terbuka dan cukup cukup mau meresponi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, akhirnya kita mungkin menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Itu yang mungkin dialami oleh Daniel ya. Jadi masa-masa seperti ini pembentukan rohani yang cukup penting gitu ya. Lalu formasi spiritual yang tangguh Daniel dibentuk tentu waktu dia studi dan juga kerja di pembuangan. Ya, tentu yang sebelumnya juga itu tangguh ya, karena dia udah ngalamin jatuh bangunnya orang Israel waktu di Yerusalem gitu ya kan. Itu juga membentuk dia menjadi sedikit lebih tangguh-tangguh dan pengertian. Iya ya, apa namanya, mereka juga jatuh bangun dihukum Tuhan gitu ya kan. Mereka diberkati Tuhan lalu dihukum Tuhan gitu. Itu dia ngalamin semua itu waktu di Yerusalem, dia juga lihat gitu. Itu juga membentuk keseriusan lah terhadap kerohanian dia gitu, dia terhadap Tuhan. Tapi tentu waktu dia studi ini juga satu yang luar biasa. Dia belajar tidak kompromi tapi secara bijak. Ya kan, kadang-kadang kita tidak mau kompromi tapi kurang bijak. Ya kan, kita kurang bijak, kurang pintar. Ya, jadi bagaimana kita di kantor, di perusahaan, teman-teman, kalau bisa kita kerja di kantor, kalau kita langsung misalnya bos kita suruh melakukan sesuatu, kita langsung merasa ini nggak benar gitu ya kan, lalu kita nggak mau gitu. Ya bisa hari itu juga kita di fire kalau di swasta, betul nggak? Kita langsung dipecat gitu. Ya kan, dia bos kita bilang ngapain gua hire kamu kalau kamu nggak bisa mengerjakan yang gini. Nah kalau kalian ngalamin gitu gimana gitu, ya kan, mesti bijak kan. Jadi dari beberapa kesaksian yang saya dengar, misalnya sekretaris-sekretaris, pernah satu sekretaris di Singapura, dia disuruh gitu sama bosnya. Jadi waktu ada orang telepon gitu, waktu dia kontak bosnya bahwa ini ada telepon, dia bilang aja aku nggak ada gitu. Ya kan, jadi dia kan kalau dibilang nggak ada berarti dia ikut bohong gitu, sebenarnya gitu. Gimana sikap dia gitu? Dia baru bekerja berapa lama dan dia sangat butuhkan pekerjaan itu, ya kan. Akhirnya dia juga melakukan gitu, ya kan, dia bilang
bilang bosnya nggak ada, ataupun dia bilang ini, atau dia bisa bijak, dia akan bilang bahwa mungkin waktu yang lain lebih baik gitu, atau gimana lah ya. Jadi dia harus pintar. Jadi bisa aja kalau kalau dia nggak kepepet, mungkin dia nggak bisa. Jadi dia kalau bosnya suruh dia langsung bilang bahwa bilang aja aku nggak ada, mungkin kita cuma bilang oh ya bosnya nggak ada gitu. Tapi besok-besok kita bisa datang kalau kita udah kerja baik dan bos sudah percaya sama kita bisa handle. Kita bilang sama bos kita, bilang bos, daripada saya bilang Anda nggak ada, nanti Anda turun ke bawah dia ternyata ada di lobi gitu, Anda kan reputasinya turun karena dia nanti nggak percaya pada Anda. Dia bilang, oh, bos, orang ini kok bilang nggak ada padahal dia ada gitu ya kan. Bagaimana kalau saya yang handle, saya akan bilang bahwa ini not a good time gitu, ini urusannya apa, ya bisa saya handle nggak gitu. Terus nanti saya atur gitu, kalau memang apa perlu ketemu bos, saya bisa atur gitu, cari waktu, ataupun kalau memang jadi dia yang handle pertama, dia yang sortir, perlu nggak ketemu bos atau nggak perlu. Jadi kalau dia cukup bijak, cukup pintar, dia bisa gitu. Jadi kita nggak mau kompromi tapi secara bijak. Jadi ini kita belajar di sini, Daniel harus menerima atau menolak, ya kan. Waktu diberi nama, padahal nama yang diberi itu nama-nama dewa tuh, ya kan, nama-nama yang sama seperti kita kali. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, kita dinamai nama Muhammad, yang Muhammad Tadius gitu ya kan. Kita mau terima atau tolak gitu ya kan, kayak gitu. Tapi nama itu kan biasanya mereka bikin untuk merubah identitas kita. Identitas kayak misalnya orang kita yang orang asing datang ke Indonesia, terus kalau kita mau menjadi orang Indonesia benar, kita suruh ubah jadi nama-nama Indonesia misal, itu merubah identitas. Jadi supaya si Daniel tidak seperti orang asing, tapi seperti orang Babilonia, maka diganti namanya jadi nama orang Babilonia gitu ya kan. Nah untuk walaupun namanya berbau-bau dewa pun akhirnya Daniel terima gitu. Ya dia terima itu karena dia merasa itu hanya soal identitas saja, soal supaya dia nggak masalah menjadi seperti orang Babilonia, dia nggak masalah karena memang dia udah tinggal Babilonia, dia harus bisa bahasa Babilonia, dia harus punya kebudayaan Babilonia, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya nggak masalah gitu. Tapi waktu masalah makanan, nah ini problem karena mereka nggak boleh makan makanan yang tidak halal, iya kan? Jadi mereka ada makanan yang halal dan tidak halal. Nah di sini mereka harus menolak gitu. Tapi cara menolaknya gimana supaya mereka tidak dianggap sombong lah, tidak dianggap kurang ajar lah, atau apapun gitu ya kan? Itu yang dan dia akhirnya mikir, dia bilang kepada atasan ataupun kepala dapur kali, dia bilang bahwa uji kami dalam 10 hari. Kalau dalam 10 hari kondisi kami nggak lebih baik, baru kami makan makanan raja, makanan yang ada. Tapi kalau enggak, kami dikasih sayur aja gitu. Nah itu bijak banget gitu, sangat bijak. Jadi kita juga kadang-kadang mesti pintar gitu, bijak. Ini tangguh, menjadi orang yang tangguh. Tangguh tuh kayak nggak gampang dipatahkan gitu ya. Ulet, tangguh, resilient gitu. Kita bisa melihat bagaimana Daniel tidak hanya sekedar penyintas, survival saja, survive gitu, enggak di pembuangan, tapi dia thrive. Ya, dia bahkan thrive-nya dia menjadi seorang yang sangat unggul, ya kan, sangat unggul. Jadi di Daniel 6 ayat 4 dikatakan bahwa dia raja mau menjadikan dia atau memberikan dia kuasa untuk seluruh kerajaannya gitu, karena dia mempunyai excellent spirit, excellent. Jadi bahasa Inggris terjemahkan excellent itu sangat unggul. Jadi unggul itu satu hal yang penting. Jadi pembentukan kerohaniannya tuh dengan kesulitan-sulitan itu, tapi ini juga dikombin dengan usaha Daniel yang kuat. Jadi kemauan Daniel yang sangat kuat. Dengan Daniel mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan berkati dia, Tuhan memberikan hal-hal keunggulan dalam dirinya. Misalnya dia bisa menafsirkan mimpi. Itu satu keunggulan yang Daniel punya, yang bahkan orang-orang bijak yang ada di Babilonia dan tukang-tukang sihir, tukang jampi-jampinya mereka pun nggak bisa gitu. Ya kan, Daniel bisa menafsirkan mimpi-mimpi yang sulit bahkan gitu. Dia diberi kemampuan, keunggulan, ada yang pemberian dari Tuhan, tapi tentu ada keunggulan yang dia bangun dengan tekun.
Ya misalnya dia bangun kerja dengan tekun, dengan teliti, misalnya dia kerja dengan teliti, itu suatu yang dia harus bangun gitu. Dia belajar hidup berkenan pada Allah dengan hidup kudus, ya tidak menolak makanan yang itu, ya kan itu salah satu bentuk hidup kudus. Dia nggak mau, kan bahasanya dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan pelaburan raja atau makanan raja, dan bersaksi tentang Allah. Dia berani bersaksi tentang Allah, bahkan rela mati dalam hadapi tantangan. Itu luar biasa. Untuk jadi dia mau berkenan pada Tuhan dengan rela jadi martir sekalipun gitu. Dan dia juga sangat menjaga relasinya kepada Allah dengan berdoa 3 kali sehari. Nah di sini kita juga lihat bahwa dia bukan cuma sekedar koram deo, dia juga koram deo. Saya percaya dia seorang yang koram deo luar biasa gitu, hidup di hadapan Allah, ya kan, hidup yang ingin hormati Allah, kemuliaan Allah. Tapi dia punya prayer of Samen yang di zaman Yusuf belum dikenal. Tapi di sini kita lihat di Daniel, dia punya semacam, tentu itu waktu zaman Daniel belum diistilahkan prayer of Samen gitu. Tapi waktu kita belajar dari ini kan dari Ignatius memperkenalkan prayer of Samen, kita lihat esensinya itu juga yang dipakai oleh Daniel. Jadi saya yakin Daniel doanya itu seperti prayer of Samen gitu. Dan juga kita lihat Daniel juga fasting, dia juga puasa gitu. Dalam beberapa hal dia berdoa dan berpuasa, itu juga kita lihat. Jadi masa-masa kerja, masa studinya Daniel itu adalah masa pembentukan kerohanian dia yang tangguh itu. Ya, karena kehidupannya juga cukup tangguh. Saya ada kelewatan ya. Oh iya, jadi sebelum penutup sih, jadi sebagai penutup ini kita praktekkan Coram Deo, living a life in constant awareness of God's presence and seeking to honor and glorify Him in all aspect of life. Lalu disiplin doa, eksamen daily 1-3 kali sehari, membangun kehidupan Coram Deo ya. Nah, living Coram Deo, untuk hidup di Coram Deo, ya, to live Coram Deo means to live a life that is in the presence of God. Jadi hidup dalam Coram Deo itu, bagaimana menghidupi Coram Deo, yaitu itu berarti bahwa kita hidup dalam satu kehidupan yang selalu di hadapan Tuhan, in the presence of God. Kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, diawasi Tuhan, dilihat oleh Tuhan, bukan diawasi sebagai bos dengan anak buah, bukan kayak orang tua yang mengawasi anaknya gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau anaknya lagi main di playground, tempat bermain, itu orang tuanya dekat di situ melihatnya gitu, in the presence of God. Recognizing that God is always with us. Jadi kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Observing our action, dia juga melihat apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu berarti bagi Tuhan, itu matters to God gitu. Makanya di WIN kami selalu ingatkan bahwa work to matters, pekerjaan kita tuh matters to God. Itu bernilai, berarti bagi Allah. Yang kedua, under God's authority. Kita bekerja di bawah otoritasnya Allah. Kita nggak sembarangan kerja. Bos kita yang paling utama adalah Allah. Dialah atasan kita yang utama. Dialah majikan kita. Ya, dialah pemilik alam semesta ini, pemilik seluruh kerjaan kita, seluruh proyek-proyek kita. Submitting to God's will, karena itu kita tunduk kepada kehendak Allah, ya, dan guidance, kehendak dan juga pimpinan bimbingan Allah dalam seluruh hidup kita. Jadi dalam seluruh hidup kita selalu cari kehendak Tuhan, cari bimbingan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Waktu Anda di kantor ini, di kantor manapun Tuhan tempatkan Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan, what is your will? Ya kan? I ask your guidance. Jadi aku minta guidance Tuhan, bimbingan Tuhan untuk apa yang aku harus kerjakan di kantor ini, di proyek ini, di tanggung jawab yang Tuhan berikan padaku melalui bosku misalnya. Dan juga yang terakhir, to God, to the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi striving to live in a way that brings honor and praise to God. Jadi kita selalu berjuang untuk memiliki hidup dengan memberikan atau membawa kehormatan dan juga pujian bagi Allah. Itu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menyembah Allah, bisa memuji Allah. Jadi kita nggak cuma memuji Allah lewat worship lagu gitu, itu penting, tapi itu saja nggak cukup ya kan. Tapi melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita praise God,
kita honor him gitu, kita memuliakan dia. Jadi itulah living coram Deo. Jadi kita hidup jadi kayak gini ini, baik Yusuf maupun Daniel juga seperti ini. Dia dia hidup di hadapan Allah, dia hidup di bawah otoritas Allah, dan dia hidup untuk kemuliaan Allah. Yusuf hidup untuk kemuliaan Allah, walaupun dia bekerja di tempat yang kafir di Mesir gitu, sebagai seorang penguasa, pejabat tinggi. Daniel sebagai seorang pejabat tinggi juga di Babilonia maupun Media Persia, tapi mereka hidup di hadapan Tuhan, kalau di bawah otoritasnya Tuhan. Walaupun ada raja, ya di bawah otoritas raja, tapi juga yang paling tinggi otoritas Tuhan. Lalu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga kita, teman-teman dimanapun sebagai pegawai negeri, ASN, ataupun swasta, ataupun Anda self-employment, ya kerja sendiri, usaha, Anda sedang bekerja di hadapan Tuhan, Anda hidup, bekerja dalam Anda hidup dan juga bekerja di bawah otoritas Dia, dan hidup dan bekerja untuk kemuliaan-Nya. Ya, prayer of summon. Prayer of summon adalah spiritual practice introduced by Ignatius Loyola, ya, that invite deep inward reflection on each day. It help individual notice the movement of God. Jadi menolong setiap kita memperhatikan gerakan Allah. Ya, jadi Allah pimpin kita kemana gitu. Lalu keterhubungan kita sama Allah, relasi kita dengan Allah, konektivitas kita dengan Tuhan. Lalu discern the will of God. Untuk terus kita menguji, kita memahami kehendak Allah bagi kita. The examen involve 5 major part, ya. Jadi eksamen itu melibatkan 5 bagian. Ada unsur thanksgiving-nya, mengucap syukurnya, petition-nya, ya, jadi permintaan, permohonan, review, menilai ulang, melihat ulang, respon, menanggapi, dan looking ahead, dan melihat ke depan. Jadi ada 5 unsur, ya. Jadi mulai dari thanksgiving, petition, review, respon, dan looking ahead. Soal urutan-urutan itu tiap itu beda-beda. Jadi kita bisa lihat dari 10 artikel atau 10 ajaran tentang prayer of summon, bisa urutan-urutannya berbeda gitu, atau bahasa yang dipakai juga berbeda. Tapi esensinya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ya, prayer of summon satu contoh nih. Jadi ini bukan contoh satu-satunya, cuma salah satu contoh. Jadi kalau kalian baca di tempat lain mungkin beda dikit gitu, tapi ada unsur-unsur yang sama. Unsur give thank tuh hampir semua ada gitu. Unsur review semuanya ada gitu. Unsur look ahead ke depan juga ada, tapi ada yang nggak ada juga gitu. Ya, jadi ada yang ada yang nggak, kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dengan presence, mulai dengan menyadari kehadiran Tuhan, come into His presence, kita datang ke hadirat Tuhan, give thanks for who He is, jadi kita mengucap syukur untuk siapa Dia adalah Allah kita, Dia Bapa kita, Dia penebus kita gitu, kita mengucap syukur untuk itu. Jadi walaupun mungkin Anda tidak mengalami sesuatu hari ini, tapi Anda bisa bersyukur Anda punya Bapa di surga, pemelihara hidup Anda bisa bersyukur bahwa Dia mengingat kembali bahwa Dialah yang menebus hidup Anda. Ya kan, Dialah adalah pengharapan untuk masa depan hidup Anda. Dia adalah penolong hidup kita tiap hari itu. What He has done, apa yang sudah Dia lakukan? Dia sudah mencipta kita, Dia sudah menebus kita, Dia jadi pembimbing kita, penolong kita, penuntun kita. Dia menjadi gembala kita yang baik, ya kan, banyak yang He has done gitu. Review the day atau hours. Jadi kalau Daniel, dia berdoanya 3 kali sehari, pagi, siang. Jadi kalau siang waktu dia doa ini, dia review dari pagi sampai siang itu, ya kan. Jadi kalau sekarang di Newcastle jam 12 gitu, saya bisa review dari pagi apa aja yang saya udah lakukan, ya sesuai nggak dengan to-do list saya. Jadi kalau tadi pagi saya udah bikin to-do list, saya hari ini mau kerjain apa aja gitu, baik di rumah maupun di kantor, saya tinggal lihat to-do list saya, yang mana yang sudah, mana yang belum gitu, ya kan. Nah kalau yang belum ini kenapa aku nggak lakukan? Kenapa tadi aku nggak lakukan? Masalahnya apa? Ya kan, jadi saya review. Saya coba lihat ulang gitu. Ya tahu. Lalu face your shortcoming. Jadi seringkali kita nggak lakukan karena kelemahan kita. Karena kita punya kelemahan.
kurang fokus, gampang distraksi. Mungkin tadi saya nggak lakukan karena saya distraksi, saya ada gangguan gitu, malah tadi ada notifikasi di handphone, saya buka akhirnya itu mengambil waktu saya, sehingga yang seharusnya saya kerjakan itu nggak saya kerjakan. Gitu, itu salah satu kelemahan saya gitu, saya orangnya terlalu gampang distraksi. Jadi saya harus belajar untuk bagaimana tidak distraksi gitu. Kita pernah bahas itu ya, distraction itu waktu di GCSE juga. Lalu mungkin ada kesalahan yang saya lakukan tadi pagi, misalnya tadi jam 10, kesalahan misalnya mesti ini tapi saya salah itu, ya kan mungkin. Jadi kalau ada kesalahan kan mesti kita perbaiki. Kalau ada kesalahan mesti kita minta maaf kalau itu berhubungan dengan orang lain gitu ya kan. Jangan ditunda, jangan dibiarkan bertele-tele atau berlarut-larut, nanti akan jadi beban numpuk masalahnya. Jadi kita coba face your shortcoming gitu. Face your shortcoming juga penting untuk supaya hal ini tidak terulang ke depan. Kalau Anda tidak menghadapinya sekarang, akan mengulang. Jadi kalau Anda tidak bisa mengatasi distraksi, distraksi akan datang dan Anda akan terus nanti. Jadi akhirnya Anda di akhir hari ini Anda akan lihat bahwa Anda gagal melakukan beberapa hal. Yang pagi gagal, siang juga gagal karena Anda tidak mampu mengatasi distraksi. Jadi itu mesti diatasi masalah itu. Bagaimana mengatasi itu yang menjadi tantangan di face your shortcoming gitu ya. Jadi menghadapi shortcoming itu biasanya kekurangan kita atau kelemahan kita, itu yang perlu kita perhatiin. Nah, Daniel saya yakin dia juga mengalami seperti itu. Dia give thanks gitu ya. Dia presentnya Daniel tuh bahkan lebih luar biasa. Kita baca di Daniel 6 ayat 11, dia itu masuk ke kamar, dia masuk ke rumahnya, lalu di rumahnya di kamar atasnya ya kan ada jendela gitu yang menghadap Yerusalem. Di situ dia berlutut. Jadi berlutut itu adalah presence, adalah dia come to his presence, dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa gitu. Lalu dia give thanks, dia mengucap syukur. Give thanks itu satu praktik yang bagus banget lah. Gratitude, give thanks itu satu yang tiap hari Anda kalau bisa lakukan itu bagus banget gitu. Lalu dia pasti review the day. Jadi dari pagi sampai sore, siang itu apa. Kalau dia doa malam, tentu dia review dari tadi siang sampai dia malam itu apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum dia lakukan gitu. Sehingga bisa diperbaiki. Kalau dia belum melakukan hari itu, dia akan lakukan kapan? Besok atau lusa gitu. Sehingga pasti tidak. Makanya waktu dia dicari kesalahannya, apakah ada negligent, ada kelalaian, nggak ditemukan. Kenapa dia nggak lalai? Padahal kelalaian itu sangat sulit. Saya sangat mudah bikin kelalaian gitu, ya kan. Tapi kenapa sih Daniel waktu dicari kelalaian nggak ada? Karena memang dia selalu review the day ataupun review the hour. Jadi dalam hitungan jam dia review gitu. 3-4 jam dia kerja, dia review kembali gitu. Ya kan, sehingga dia nggak akan lalai. Jadi kalau tadi pagi nggak lakukan, setelah makan dia lakukan, hari itu udah selesai. Apa yang dia rencanakan atau yang harus dia lakukan. Tentu kalau enggak, kan kadang-kadang dalam kita planning selalu ada dua pilihan kan. Jadi ada dua kelompok. Kelompok pertama yang must do. Yang must do itu yang harus kita lakukan. Jadi yang must do ini udah pasti nggak kita nggak lalaikan. Kalau kita punya review ini pasti kita udah lakukan dengan baik. Yang must do. Kalau nice to do sih nggak apa-apa. Kalau nggak bisa lakukan hari ini, besok juga masih nggak masalah. Ini nice to do gitu. Tapi yang must do harus menjadi prioritas kita gitu. Lalu ditutup dengan look toward the day to come. Jadi hari yang berikutnya. Atau kalau siang, kalau tadi siang saya berdoa, maka jam-jam berikutnya. Ya kan, setelah jam 1 sampai jam 4, jam 1 sampai jam 5, itu apa aja yang mesti saya lakukan dan apa aja yang mesti saya plan, saya rencanakan, apa aja yang saya perlu doakan. Ya kan, apa aja yang perlu itu look toward the day atau to come. Tapi kalau saya doanya malam, maka saya look toward the day. Jadi hari esoknya. Jadi hari esoknya apa gitu. Ya, jadi tergantung, jadi saya kasih pilihan day atau hours gitu, tergantung Anda berdoanya jam berapa gitu ya kan. Kalau jam pagi itu hours to come gitu kalau kita doa pagi. Doa siang juga hours to come. Kalau doa malam mungkin jadi kalau doa eksamennya malam maka itu adalah
hari berikutnya. Kita doa untuk hari berikutnya. Nah, saya share ini teman-teman karena saya pikir sebagai profesional, doa ini sangat relevan, sangat bermanfaat buat teman-teman yang sebagai profesional tempat kerja yang memang banyak yang harus kita kerjakan, ada to-do list yang kita mesti lakukan, ada perencanaan yang kita lakukan gitu. Itu sangat bagus banget gitu kalau kita punya doa eksamen ini. Jadi doa eksamen itu menjadi berkat lah buat profesional. Maka saya pikir doa itu banyak bentuknya, macam-macam doa, tapi saya temukan doa eksamen ini doa yang bagus buat kita sebagai profesional yang kerja di kantoran, gitu ya, di pemerintahan, ini sangat bagus gitu. Bahkan juga mungkin buat teman-teman yang jadi tenaga medis, guru, itu juga sangat penting doa eksamen ini ya. Sangat menolong kita untuk tidak lalai, melalaikan sesuatu gitu, tapi kita kerja dengan baik. Apalagi kalau Anda di posisi-posisi yang sangat strategis, dan Anda banyak musuhnya yang ingin jatuhkan Anda, ini sangat penting supaya Anda tidak bikin kesalahan, kelalaian yang dimana Anda bisa dijatuhkan gitu ya kan. Ya, jadi Anda kesalahan juga termasuk termasuk kita salah ngomong. Semua kalau salah ngomong hati-hati, kita bisa ditwist ya, kita bisa dijatuhkan karena kita salah ngomong, atau kita salah karena kita ikut ambil bagian dalam korupsi, ya kan, itu juga kesalahan. Tapi kalau Anda udah punya doa seperti Anda akan pikir keras kan, ya kan, pasti setiap kita yang kerja di kantoran atau di tempat-tempat basah yang banyak sekali kesempatan untuk korupsi akan tergoda. Ya kalau cuma uang 10.000, 20.000 atau 100.000 mungkin nggak tergoda. Ya bahkan uang 1 juta juga nggak tergoda gitu. Tapi kalau uang 1 triliun atau 1 miliar apa Anda nggak tergoda? Gitu ya kan, dengan uang 1 M itu. Ya kan, mungkin Anda bisa tergoda 1 M. Ya kan, kalau cuma 10 juta mungkin Anda nggak tergoda. 100 juta mungkin udah mulai tergoda. Tapi kalau 1 M sangat tergoda, bisa apalagi 1 triliun. Sangat-sangat tergoda gitu ya kan. Dan kalau Anda tidak punya prayer assignment, doa eksamen, Anda sangat mudah untuk mungkin akhirnya lakukan dengan segala pembenaran gitu. Tapi dengan doa eksamen, Anda akan mikir, kalau aku terima ini, apa artinya? Apa dampaknya bagi diriku, bagi anak-anakku, bagi pelayananku, bagi teman-teman gereja, ya kan? Apa dampaknya? Kesaksianku, apa legasi saya? Apakah saya cuma punya legasi, saya punya posisi yang tinggi, tapi tidak dan makan duit gitu, ya kan? Legasi apa yang saya akan berikan pada anak-anakku kalau aku pun sudah mencapai posisi yang tinggi gitu. Dan yang lebih parah lagi, bagaimana kalau satu waktu karena saya terima uang ini dan ada akhirnya lapor ke KPK ataupun ke Mahkamah Agung, bukankah aku akan dijatuhkan? Belum lagi kalau aku makan uang ini, nanti aku yang dikorbankan. Ya kan, atasanku malah nggak apa-apa gitu. Ya kan, yang di atas-atasku aman, aku yang dikorbankan masuk ke penjara gitu ya kan. Karena aku orang Kristen, karena aku bukan yang paling top gitu ya kan, aku yang dikorbankan misalnya. Maukah aku sebodoh itu gitu, hanya 1 M, bahkan 1 triliun. Lalu 1 triliun itu juga buat apalah segitu banyak, ya kan? Buat apa sih uang segitu itu, ya kan? Dan apa kebanggaanku kalau dengan uang korupsi aku membesarkan atau menyekolahkan anakku sekolah di Amerika atau di Australia, tapi dengan uang korupsi gitu. Apa bangganya aku kalau itu uang korupsi gitu? Apa bangganya aku pakai mobil yang bagus kalau itu uang korupsi gitu? Bukan hasil keringatku juga gitu, iya kan? Jadi doa eksamen pasti akan membuat kita, dan ya kita tentu berharap waktu doa eksamen Tuhan hadir dan Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyadarkan kita. Mungkin yang tadi nggak terpikir, nggak tersadar, akhirnya tersadar. Sehingga akhirnya kita bilang, no, aku nggak mau. Ya kan, aku pikir ini satu kebodohan lah. Foolishness, kalau aku lakukan itu aku foolish. Aku bodoh banget gitu ya kan. Aku rendah banget, ya kan, bisa dibeli dengan uang gitu. Bisa dijatuhkan hanya kan uang gitu. Yang akhirnya juga nggak terlalu berguna bagi hidup yang layak, yang terhormat. Tentu bagi hidup yang nyaman, yang enak iya, tapi buat hidup yang terhormat. Dan bukan cuma itu, in the end uang banyak tapi hati nurani gak tenang, gak ada peace. Dan pikiran dan hati gak ada peace gitu.
apa enaknya ya, gitu ya kan. Walaupun uangnya banyak. Aku lebih enak makan sedikit, kata Amsal, tapi dengan ketenangan hati, daripada makan banyak berlimpah, tapi dengan kekhawatiran, ketakutan, ya kan, dengan segala ketidaktenangan, ketidaksejahteraan gitu. Yang mendingan makan sedikit tapi sejahtera, sukacita, itu kata Amsal, ya kan. Renungkan firman itu, ya kan. Pikirkan dengan serius supaya kita tidak tergoda nantinya. Ya, saya rasa mungkin itu ya yang saya bisa bagi hari ini. Mudah-mudahan jadi berkat buat teman-teman. Ya, saya kembalikan ke David mungkin untuk kita tanya jawab kalau ada yang mau tanya jawab. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Tadius yang sudah memberikan materi kepada kita semua. Sekarang kita akan buka sesi diskusi. Buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand dan menghidupkan mic-nya. Bagi yang ingin bertanya tapi tidak secara langsung, bisa juga menuliskan di kolom chat-nya. Ya, Di sini ingin sudah, bertanya. ya, boleh, baik. Silakan. Suaranya hilang. Pak Victor, mic-nya masih dimatikan. Oh, sorry. Oke. Malam, Kata Deus. Malam. Suaranya jelas ya? Ya. Ya. Oke. Oh. Saya bekerja di daerah yang mayoritas Kristen ya. Ah. Tapi ternyata saya juga harus melihat bahwa nggak semua orang Kristen itu kerjanya bagus, dan harus diakui bahwa banyak orang yang non-Kristen kerjanya bagus. Betul. Ya. Sangat betul. In order to be objective ya, artinya jadi gini, saya tuh mengalami juga di institusi kami ya, di kesehatan, bahwa dulu pernah ada orang yang sangat diagung-agungkan gitu ya. Cuman karena dia seiman, kita nggak harus bela kan sebenarnya. Karena kita tahu ada hal-hal yang itu nggak benar yang dia lakukan gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh menerjemahkan, mengutamakan yang seiman tuh terlalu buta ya. Sehingga kita jadi buta gitu. Artinya yang penting dia seiman, apapun yang dibikin bagus gitu. Sementara kalau dia nggak seiman, apapun yang dibikin akan selalu jelek gitu. Nah, itu yang saya belajar gitu untuk menjadi objektif. Karena di satu pihak juga, ketika kita berada di daerah kita minoritas, kita tidak mau dong diperlakukan seperti itu gitu ya. Betul. Betul. Ya, jadi saya ingin menanyakan ke Kata Deus gitu, gimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang seiman dengan kita, tapi kerjanya tuh nggak benar gitu loh. Dan itu yang saya nggak suka adalah selalu menjual gitu ya. Kita kan sesama orang Nasrani gitu. Sementara kita tahu, aduh ini orang kerjanya parah banget gitu ya. Karena bukan hanya di sebelah loh yang jual agama. Saya mengalami di kita pun banyak yang jual agama. Hanya atas nama karena dia Kristen gitu. Gimana Kata Deus? Thank you. Wah, ini topik yang mestinya dibahas secara beda ya, karena ini topik cukup besar, tapi ini menarik. Memang kan kita kerja juga tidak semuanya seiman kan. Ya, kita bekerja yang seiman dan tidak seiman. Kalau soal yang tidak seiman, jadi misalnya gini, orang Kristen kadang-kadang jelek di tempat di mana mayoritas Kristen. Ya kan? Orang Kristen kadang-kadang lebih bagus bekerja di tempat yang minoritas dia, yang mayoritas non-Kristen. Jadi kalau waktu kita jadi minoritas, biasanya kita lebih bagus. Karena kita merasa kita dipantau, dilihat kerja kita, dan kita juga tertantang untuk menjadi dihargai ataupun diterima oleh mereka. Maka kita kerja lebih baik. Jadi orang-orang Muslim juga sama, waktu mereka kerja di tempat mayoritas Kristen, mereka bisa lebih bagus. Belum tentu mereka di tempat yang mayoritas Muslim mereka bagus, belum tentu. Karena mereka, jadi ini secara biasa ya kita perhatiin, makanya kadang-kadang kita sampai beberapa tempat yang Kristen, bos-bos yang Kristen, mereka lebih senang cari anak buah yang Muslim. Karena kalau anak buahnya Muslim kerjanya lebih baik gitu. Kalau mereka ambil yang Kristen malah kerjanya dikit-dikit minta izin, pelayanan gereja, pelayanan apa. Ya kan repot kan seperti itu, kerjaannya dikorbankan hanya demi
keagamannya, dan dia mengharapkan bosnya bisa mengerti karena sesama Kristen gitu, ya kan? Itu buruknya. Jadi memang itu secara umum lah pasti seperti itu. Itu satu isu ya, dan itu seharusnya kita bisa pahami. Tapi isu yang kedua yang Anda bilang itu nggak boleh seperti itu. Ya, kita nggak boleh membela Kristen yang jelek, ya kan, dan mendiskreditkan yang non Kristen hanya karena dia tidak seiman sama kita. Kita pun nggak ingin digituin kan di tempat di mana kita minoritas, betul nggak? Itu sih. Jadi itu sangat tidak fair gitu. Seharusnya kita melihat kerja ya kerja gitu. Ya kan, bahkan kita kalau Mana udah Alkitab, dibuka? Ada satu lagi kotak biru. Ada emang? Gak ada. ya ada yang bocor. Oke, ya. Jadi di tempat di kita justru kalau di Alkitab kita malah diajarkan bahwa kalau bosmu Kristen, kamu harus kerjanya lebih baik gitu. Iya kan? Dengan kata lebih baik. Jadi karena kita Kristen kita nggak boleh sembarangan gitu. Iya toh. Itu yang perlu kita. Jadi yang nggak ada salahnya Yosef kalau kita tegur orang-orang gitu. Kita Kristen nggak boleh loh gitu ya kan. Jadi kita harus ingatkan mereka lah bahwa kita orang Kristen kita harus jadi saksian gitu. Bahkan kan kalau Alkitab mengajarkan kita harus kerja baik di depan ataupun di depan ada bos atau tidak ada bos kita harus kerja baik. Ya kan? Karena kita punya bos yang di atas. Itulah coram Deo penting. Karena coram Deo selalu menyadar bahwa punya bos yang di atas gitu. Kita akan kerja baik, orang lain nggak kerja baik itu urusan dia gitu. Tapi kita akan kerja baik karena kita punya bos di atas yang melihat kita. Memang bos di dunia nggak lihat. Bos kita lagi cuti pergi ke Bali misalnya. Ya nggak ada bosnya kita bebas gitu. Enggak. Kita orang Kristen nggak bisa gitu. Kita tahu kita punya bos. Karena akuntabilitas kita yang paling utama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Itu yang mesti kita sadari. Jadi setiap kita nanti akan penghakiman. Makanya Roh Kudus kan roh yang menginsyafkan kita akan penghakiman juga. Itu bahwa kita adakan penghakiman. Kita nggak bisa sembarangan bahwa kita akan menghadapi penghakiman Tuhan gitu. Semua perbuatan kita akan menyertai kita, apakah itu yang baik maupun buruk. Sehingga kita harus memberikan pertanggungan gugat ya, jadi atau pertanggungan jawab lah kita kepada Tuhan. Jadi itu penting banget gitu. Nggak bisa tuh kayak gitu, itu dikotomi banget gitu ya kalau cara berpikir gitu. Ya jual agama juga enggak. Maka ini yang kita mesti kikis di kekristenan bahwa agama itu bukan untuk ditunggangin buat politik, buat kesenangan, buat apa dapat fasilitas lah, dapat keringanan lah karena kita sama Kristen kita harus keringanan nggak bisa. Justru kita anak-anak Tuhan kerja kita harus lebih baik gitu loh. Itu mungkin harus tertanam di dalam. Jadi keluarga-keluarga udah mesti nanamkan nilai itu. Tentu yang kedua adalah gereja. Lalu sekolah juga harus menanamkan nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai. Nah, mungkin jadi nilai profesionalisme buat kita orang Kristen tidak bertentangan. Itu memang yang Alkitab juga ajarkan kita harus profesional. Mungkin yang bertentangan hanya kalau profesionalisme dalam hal arti kita kerja hanya dibayar. Nah, itu kita enggak. Bukan itu profesionalisme kita yang kita pahami bukan itu. Jadi profesionalitas kita yang kita pahami yaitu kerja baik. Kerja profesional, kerja yang unggul, kerja yang baik, kerja yang bertanggung jawab, itu lebih ke arah itu sih yang kita pahamin. Menjawab nggak ya, Sepe? Ya, terima kasih. Kamu lebih banyak panggil Yosef atau Victor ya? Dulu aku kenal kamu Yosef ya? Victor. Oh, Victor ya, sorry. Iya, ada yang satu lagi yang dipanggil Yosef ya, kamu yang dipanggil Victor. Oke. Di mana kamu sekarang? Rumah sakit Kandawa atau di mana? Masih. Masih di Kandawa ya? Sama Ya. Dokter Eka satu tempat ya? Satu rumah sakit Sama. beda Kita itu ya? satu rumah sakit. Oh iya, oke. Salam ya Dokter Eka. Nanti ada kayak medis kan perkantasnya. Iya. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, apakah kekristenan mendukung atau netral terhadap praktek perbudakan? Dalam sejarah Eropa dan Amerika, khotbah-khotbah gereja bagi para budak telah menekan mental budak agar budak tidak berontak walaupun diperlakukan kurang manusiawi. Jika kekristenan menentang perbudakan, bagaimana kita harus bersikap ketika mengetahui kita telah dieksploitasi oleh pemberi kerja atau perusahaan? Pak Tadius boleh menjawabnya. Ya, ya. Ya, walaupun di Alkitab sepertinya para budak-budak disuruh kerja yang baik, ya kan? Kalau kita lihat para budak disuruh untuk kerja yang baik, kerja bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, itu sebenarnya tulisan Paulus itu untuk para budak gitu. Jadi para budak kerjalah seolah-olah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi kan walaupun mereka budak, mereka tetap harus bekerja yang baik. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi di bagian lain, Paulus juga menulis, kalau ada kesempatan kamu untuk merdeka, tentu kamu pilih merdeka. Jadi dengan kata lain, Alkitab tidak mendukung kamu untuk terus jadi budak gitu, ya kan? Alkitab tidak mendukung. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama gitu, mereka ada hukumnya, ada masa jubileum itu masa 70 tahun kalau nggak salah ya. Ya, saya rasa 7 kali 7, 49, 50 tahun jubileum. Jadi 50 tahun, jadi tiap 50 tahun, budak-budak tuh harus dimerdekakan gitu. Itu yang dibukakan di Alkitab memperlihatkan seperti itu. Jadi lalu para tokoh-tokoh Kristen termasuk gedung ini, gedung yang sekarang saya pakai, saya tadi baru tanya sama Daniel, ada namanya Douglas apa, aku bilang siapa dia, apakah dia, karena gedung ini gedung ekonomi, kan Daniel kerja di bidang bisnis ekonomi. Jadi di sini ini ruang-ruang di belakang saya ini ruang-ruang profesor ekonomi di Newcastle ini. Ini gedung ini, tapi gedung ini atas nama itu pejuang untuk perbudakan, anti perbudakan gitu. Ya, jadi memang orang-orang Kristen di zaman itu adalah tokoh-tokoh anti perbudakan, perjuangan anti perbudakan. Jadi memang kita orang Kristen kita tentu tidak mendukung perbudakan udah pasti gitu. Tapi kalau memang ada budak kita juga nggak mengajar mereka untuk berontak. Itu luar biasa nilai-nilai Kristiani. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan jadi budak pun kita nggak berontak. Makanya kan Yusuf sebagai budak dia nggak berontak. Dia malah bekerja sangat bagus gitu. Itu indah banget kalau kita belajar Alkitab gitu ya kan. Karena sebagai budak pun kalau Tuhan yang sertai kita bisa berhasil dan bekerja kita gitu. Jadi itu yang indah sekali kalau kita pelajari di Alkitab. Bahwa budak pun nggak masalah kalau Tuhan sertai. Saya mendingan jadi pegawai negeri yang gajinya kecil, tapi kalau Tuhan sertai aku, hidupku jauh lebih bahagia dibandingkan aku jadi seorang seorang profesional di perusahaan swasta yang hebat gitu, yang gajinya di atas 50 juta misalnya gitu ya kan. Tapi kalau aku nggak bahagia, ya kan apa artinya gitu untuk kerjaanku gitu. Ya kecuali Tuhan panggil aku di sana untuk berkorban di sana, ya dapat gaji besar, tapi aku harus bisa memberikan sumbangsi yang besar. Jadi harus ada reason yang cukup bernilai lah untuk kita die for atau kita hidup ataupun kita mati untuk itu gitu, kurang lebih seperti itu. Nah kalau kalau ada perusahaan-perusahaan yang eksploitasi, tentu disitulah kita harus berjuang gitu. Makanya orang-orang Kristen kenapa kita harus kita berjuangnya lewat apa? Tentu doa paling simpel. Walaupun kita bilang doa itu simpel, tapi susah juga lakukannya, atau semangat untuk lakukan doa kan kadang-kadang susah juga. Tapi ya doa salah satu yang kita sadar kita harus berdoa. Tapi yang kedua kita bisa nulis, ya kan, nulis untuk eksploitasi. Yang ketiga kita harus masuk ke dalam lingkung atau apa ya, kita mesti masuk ke dalam tempat-tempat di mana pembuat kebijakan gitu, ya kayak undang-undang cipta kerja dan seterusnya. Kita DPR, yang siapa yang buat legislatif, siapa yang buat undang-undang, orang Kristen harus ada di situ. Either kita yang jadi legislator anggota DPR-nya, atau kita menjadi orang-orang yang mendraft gitu. Jadi draft ya. Jadi kalau kalian tahu ceritanya tuh di Jakarta kita punya yang namanya Akademi Lemena. Di zaman Soeharto, Akademi Lemena itu mereka itu tuh jadi think tank,
yang mikirin membuat, kalau pemerintah zaman Soeharto tuh buat undang-undang atau TAP MPR atau TAP apa lagi, semua undang-undang itu nanti tentu ditetapkannya di DPR atau MPR gitu, tetapi draft-draftnya itu udah dibuat sebelumnya. Ya karena disitulah Akademi Lemena, mereka ikut ambil bagian membuat draft. Jadi kalau mereka dapat bocoran draft dari anggota DPR, jadi tentu ada yang buat sudah, itu dapat bocoran itu langsung dibawa ke Akademi Lemena, dibahas di situ. Ya ini bahas itu untuk melihat mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Ya kan, lalu kalau kurang bagus, juga harus pikirkan bagaimana menyampaikan bahwa ini kurang bagus. Kadang-kadang kan buat draft hanya lihat untuk short term, untuk sekarang kelihatan bagus, tapi untuk long term dampak masa depannya seperti apa. Nah di situ perlu thinker ya, anak-anak Tuhan yang dipakai otaknya untuk memikir gitu. Ini kalau masa depan dampaknya seperti apa, firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan seperti apa yang bisa kita masukkan ke dalam draft-draft yang nanti akan jadi undang-undang, ya akan menjadi arahan-arahan di negara kita gitu. Itu sih yang saya pikir kita sebagai alumni dari PMK, alumni Persekutuan Kampus, kita jangan nggak mau tahu gitu, nggak peduli soal itu, jangan. Ya kan, karena itu untuk memperjuangkan kesejahteraan kota ataupun kesejahteraan kota, desa maupun negara kita. Ya kan, karena dengan kita mengatur itu dengan baik, maka itu akan memberi dampak yang besar gitu. Semua sekarang kan yang dilakukan udah ada konsepnya. Sekarang tinggal konsepnya baik atau nggak baik gitu ya kan. Kalau konsepnya baik, tentu yang setelah itu ada orang yang draft undang-undangnya, tapi kita juga harus ada aktivis-aktivis yang mengawal gitu supaya undang-undang itu diterapkan atau diperlakukan, dieksekusi secara tepat. Itu juga salah satu. Jadi harus ada orang-orang aktivis seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan mesti masuk ke dalam situ, ya kan. Lalu ada lagi yang advokasinya dan seterusnya, macam-macam. Kita anak Tuhan mesti ada yang masuk ke situ gitu. Jangan semuanya cuma kerja di swasta, yang kerja di pemerintah, tapi yang cuma eksekusi aja gitu. Tapi ada yang thinker, ada yang pemikir, ada yang nulis, ya kan, ada yang draft undang-undang, draft kebijakan-kebijakan. Drafternya penting gitu. Jadi anak Tuhan perlu seperti itu. Itu kayak Yusuf kan. Yusuf tuh udah kayak drafter kebijakan gitu. Dia bisa bikin kebijakan untuk bagaimana supaya bisa menghadapi krisis 7 tahun kemarau, ya kan, susah dan seterusnya. Daniel pun dalam banyak hal aku yakin dia punya peran di situ, bagaimana dia support. Tapi karena dia punya posisi yang sangat tinggi gitu, sebagai pejabat tinggi, dia dapat gitu membuat, dia tinggal kumpulin berapa orang yang bikin draft atau apa gitu, dia langsung pelajari, uji, lalu diterapkan seperti itu untuk kepentingan orang banyak gitu. Nah kita ini kan firman Tuhan kan bilang begini, orang yang diberi sedikit dituntut sedikit, tapi orang yang diberi banyak dituntut banyak. Kita tentu orang-orang yang sudah diberi banyak, dalam arti kita udah diberi lebih banyak kesempatan studi, ya kan, dibandingkan orang yang sekolahnya cuma SD atau SMP. Tuhan nggak tuntut banyak dari mereka untuk berbuat seperti yang kita harapkan seperti ini. Tapi orang-orang yang kesempatannya studi S2, S3, teman, itu dituntut Tuhan lebih banyak. Kalian harus ikut dalam pembuatan drafter. Kalian harus ikut dalam hal kebijakan-kebijakan. Kalian jangan cuma jadi eksekutor gitu. Apalagi jadi konsumen aja, menikmatinya aja gitu, jangan. Ya orang-orang Kristen jangan punya mental mental minority gitu. Mental minority selalu berpikir kita minoritas, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bohong, karena sebenarnya kita lihat di Alkitab orang seperti Yusuf yang minoritas, dia justru punya peran yang sangat majority gitu. Dia punya peran yang sangat strategis. Ya kenapa? Karena kita punya Allah yang hebat. Allah kita Allah yang alam semesta, Allah yang besar gitu. Kalau Anda berpikir mental minority, maka Anda tuh nggak punya Tuhan yang hebat, ya kan? Jadi sampai ada buku yang saya pernah baca waktu saya mahasiswa, Your God is too small, Allahmu terlalu kecil gitu. Jadi kalau Allahmu terlalu kecil, ya kamu juga mentalnya jadi mental kecil, mental kerdil, mental yang sepertinya kita nggak usah apa-apa, kita kan minoritas. Siapa yang mau dengar kita seperti gitu? Itu mental minority, teman-teman. Nggak boleh. Kita tuh harus mental majority. Kenapa?
mayoritas ini Indonesia nggak Muslim, katakanlah mayoritas kita Muslim, Jawa misalnya, ya kan, itu minority di hadapan Tuhan. Tuhan kita lebih major, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan punya kuasa jauh lebih besar dari mayoritas bangsa kita gitu, ya kan. Jadi kalau kita masih ingat matematika kan gitu ya kan, kalau 1 ditambah sejuta ya sejuta satu gitu, atau 100 tambah sejuta, sejuta 100. Tapi walaupun kalau kita lihat populasi gitu ya, saya pernah ke kantor kelurahan tuh saya perhatiin ada populasi di sini, oh Islam berapa, Kristen berapa orangnya. Kalau cuma lihat percentage atau jumlah populasi, kita merasa minoritas. Tapi kita lupa, kita punya satu faktor yaitu Allah. Dan Allah kita tuh berapa besar kalau dimasuk matematik. Ya kan, kalau matematik Allah kita berapa besar? Apakah Allah kita itu 1 miliar, 2 miliar? Ya, buat saya Allah kita itu tak terhingga. Jadi kalau Allah tak terhingga, dan kalau Allah kita tak terhingga, berapapun ditambah tak terhingga adalah tak terhingga. Jadi walaupun saya 1 orang di 1 kecamatan, cuma 1 Kristen, tapi karena saya punya Allah yang tak terhingga, saya tak terhingga. Jadi mental saya mental tak terhingga, bukan mental lagi minority, majority, tapi mental tak terhingga. Itu mental yang the most majority, ya kan, yang paling besar, paling berkuasa. Itulah yang Alkitab ajarin kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, dia maha besar, dia maha kuasa. Jadi kalau Anda di pihak Allah, tidak ada lawan kita. Ya kan, kalau kita di pihak, atau Allah di pihak kita di pihak Allah, Allah di pihak kita, maka semua minority, kita majority. Ya, itu penting banget. Jadi masalah eksploitasi ini kita harus berjuang sih. Tapi kalau Anda di dalam perusahaan itu nggak mau berjuang, itu susah. Sangat susah berjuang. Anda akan dimusuhi sama direksi, sama apa gitu. Ya kan, sangat sulit. Dan Anda dimusuhi sama majikannya, karena majikan pada umum, semua majikan pasti greedy, pasti serakah, pasti ingin keuntungan sebesar-besarnya. Ya kan, Anda hanya bisa bertemu 1 dari sejuta kali yang nggak greedy gitu, sebagai majikan yang benar-benar mau kerja, punya usaha, usahanya tuh untuk kesejahteraan karyawannya, itu cuma 1 di antara sejuta. Semua, mungkin termasuk Anda kali, waktu Anda menjadi seorang pengusaha, Anda juga akhirnya terjebak di mentalita itu, teman-teman. Maka kita perlu tuh komunitas pengusaha Kristen yang benar-benar punya nilai-nilai dan visinya beda gitu, yang tidak greedy, tidak serakah untuk keuntungan dirinya gitu, yang benar-benar dia mau hidup sangat sederhana, dia mau orang yang kerja di perusahaan dia tuh sejahtera, itu anak-anaknya sekolah yang baik dan seterusnya. Wah, itu kalau punya majikan kayak gitu, itu noble banget lah, ya, terhormat banget, mulia banget punya orang seperti itu gitu. Tapi disitulah tantangan kita ya, untuk kita berharap ke depan seperti itu. Tapi secara umum sangat membutuhkan peraturan pemerintah ya, untuk supaya eksploitasi prestasi ini bisa dikurangin gitu. Selama ini udah banyak berkurang karena peran pengaturan pemerintah gitu, itu sih. Cuman di sini kan perjuangan antara workers dengan pengusaha gitu. Pengusaha punya lobby yang keras di pemerintahan. Dia mungkin kasih MM-an kepada orang-orang di DPR gitu, untuk supaya digagalkan tuh undang-undang yang menguntungkan buruh atau pekerja. Itu umum kita dengar. Ya kan, makanya kita mesti cari anggota DPR yang nggak bisa disuap, disitulah perannya gitu. So anggota DPR bisa disuap aja udah. Dan kita tahu kan, obat-obat juga sama gitu. Obat-obat, pabrik obat tuh suap uang di luar, di Amerika juga sama. Mereka nyuap uang kepada pemerintah ya, supaya obat-obat mereka bisa lolos gitu. Itu di mana-mana sama, teman-teman, kita lihat seperti itu. Di sini kita perlu terlibat gitu. Maka panggilan Tuhan buat kita tuh, kita harus gumuli. Gimana sih Tuhan panggil kita supaya kita bisa ambil bagian untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa negara kita. Itu salah satu tantangan kita. Oke, saya rasa itu dulu kali ya. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi Pak. Pertanyaan yang kedua,
Bang, apakah kita dalam pekerjaan itu selalu berusaha mengerjakan pekerjaan dengan cara yang terbaik supaya kita bisa menjadi yang excellent? Jadi tujuan kita bekerja baik supaya mencapai posisi yang tertinggi atau yang berpengaruh di tempat kita bekerja. Apakah kita harus selalu berusaha seperti itu dalam bekerja? Oh, ini oke, ini pertanyaan bagus juga, teman-teman. Nah, bekerja itu tentu ada dua ya, saya rasa. Jadi kita memang mesti peka. Kalau memang Anda itu seorang leaders dalam pengertian organizational leaders gitu. Anda senang rapat, Anda pintar dalam hal memimpin rapat, memimpin orang, Anda pintar dalam bikin strategic planning segala macam. Ya memang Anda harus cari posisi tertinggi gitu. Anda harus terbuka, walaupun jangan kayak orang gila gitu yang ngoyo gitu untuk posisi tertinggi, nggak usah. Ya kan Anda dengan sendiri secara natural pasti akan naik kok ke posisi itu gitu. Karena Anda punya kemampuan. Tapi maksud saya, setiap kita yang kerja di kantor, kita harus punya dua mindset gitu atau dua possibilities. Either kita menjadi pemimpin struktural atau pemimpin fungsional. Jadi ini konsep leadership ya, konsep kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini sederhananya, sebenarnya kepemimpinan itu banyak ya, tapi saya nggak mau bahas semuanya. Saya cuma bahas yang sederhana, yaitu kepemimpinan struktural dan fungsional. Nah kalau struktural tentu jadi lebih ke arah posisi seperti dari supervisor ke manager, manager ke general manager, general manager ke direktur, direktur finance, direktur apa, lalu ke presiden direktur. Nah itu struktural teman-teman, yaitu struktural. Nah apakah memang Anda dipanggil itu dan diberi karunia ke situ? Kalau itu karunia Anda, ya Anda fokus di situ, Anda berupaya, ya leadership Anda ke situ gitu. Tapi nggak semua kita, lebih banyak kita tidak dipanggil ke pemimpin struktural, tapi dipanggil jadi pemimpin fungsional. Nah, kalau pemimpin fungsional itu lebih berdampak kepada pekerjaannya, kepada quality pekerjaannya, itu fungsional. Di kampus misalnya, kebanyakan orang-orang di kampus ini kan nggak jadi rektor, nggak jadi president of university, nggak jadi dean gitu, nggak. Ya kan kebanyakan fungsional. Sebagai seorang researcher, sebagai seorang pengajar di kampus ini itu fungsional. Dia mengajar gitu. Nah kalau Anda jadi rektor, Anda udah sedikit mengajar. Paling cuma tinggal satu pelajaran yang Anda dikasih atau Anda bisa mengajar. So kalau Anda mengajar banyak pun Anda nggak bisa gitu, nggak cukup waktu lagi untuk ngurusin mengajar Anda gitu. Ya kan. Jadi saya perhatiin kan berapa teman kita udah jadi rektor. Mereka tinggal cuma ngajar satu mata kuliah gitu. Udah nggak bisa ngajar banyak. Tapi kalau dia fungsional, dia bisa ngajar 3-4 mata kuliah gitu ya kan. Lalu bikin research dan seterusnya. Ya kan kalau di Indonesia kan tridharma tuh. Jadi mengajar, research dan juga untuk pengabdian masyarakat. 3 itu yang mereka mesti lakukan. Nah itu fungsional. Jadi kebanyakan dosen di kampus fungsional gitu. Leadershipnya leader fungsional. Dia leader dalam research microbiology gitu. Dan dia hasil risetnya itu berdampak banget dalam banyak hal gitu misalnya. Leader nggak dia? Leader. Tapi leader dia bukan dalam struktural, dalam kepemimpinan satu organisasi, satu perusahaan, satu kampus, bukan. Atau pemerintahan, dia berarti leader menjadi sekjen, menjadi menteri, itu kan itu struktural gitu. Tapi kalau yang fungsional itu lebih ke fungsinya gitu. Bagaimana dia berfungsi untuk menciptakan sesuatu, bagaimana dia berfungsi untuk memperbaiki sesuatu. Dan itu apa yang dia lakukan berdampak buat masyarakat, berdampak buat perusahaannya atau apa. Nah itu fungsional. Ya jadi kalau ditanya apakah semuanya harus selalu berpikir bahwa bekerja itu harus posisi struktural, enggak semua struktural, bahkan banyak kita enggak posisi yang tertinggi dalam arti struktural. Tapi kalau berpengaruh, nah ini yang menarik ya. Jadi ada yang namanya pengaruh. Jadi leaders dalam pengaruhnya, dia berpengaruh. Dia nggak perlu jadi yang top, tapi dia punya pengaruh yang besar gitu ya kan. Di salah satu, misalnya saya waktu kuliah di Kanada gitu ya, di salah satu seminari di Kanada, itu yang menarik orang, saya bahkan nggak kenal presiden dari rektornya ya, atau presiden dari seminari di tempat saya kuliah gitu. Saya nggak pernah kenal dari Indonesia gitu, siapa namanya,
Oh, sampai sana baru saya tahu, oh namanya Walter Wright gitu. Dan dia nggak dikenal gitu. Tapi hampir semua orang datang kuliah di tempat kuliah saya itu karena pengajarnya. Ya, pengajarnya tuh ada J.I. Packer, ada Eugene Peterson, ada Gordon Fee, ada siapa lagi. Itu orang-orang terkenal. Buku-bukunya bisa kita baca. Knowing God, itu bukunya J.I. Packer. Kita baca, kita sangat kagum. Wah, bagus banget nih orang ini gitu ya kan. Sehingga banyak yang tertarik datang dari seluruh dunia, datang di tempat seminaris saya belajar itu, karena mereka kenal pengajar-pengajarnya. Paling tidak kenal melalui bukunya. Pernah baca buku Eugene Peterson, tahu, wah bagus banget orang ini ya. Jadi saya pengen sekolah di tempat itu, belajar dari dia misalnya kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah dia fungsional, dia jadi pemimpin yang sangat berpengaruh, bahkan pengaruh lebih besar daripada presidennya Walter Wright gitu kan. Tapi Walter Wright memanglah dia pengaruhnya cuma untuk mengolah seminari itu menjadi seminari yang bisa meng-hire dosen-dosen yang top gitu ngajar seperti itu. Jadi dia bagus dalam hal manajerial gitu, dia bagus dalam hal bagaimana mengelola keuangan, fundraising supaya uangnya cukup banyak supaya bisa bayar dosen-dosen dengan wajar, dengan baik, kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Itu bedanya antara yang mana leader yang berpengaruh sama leader yang posisinya tinggi gitu. Gitu sih bedanya di situ ya. Jadi kita kalau nggak dipanggil Tuhan di posisi yang tinggi, yang structural, maka kita fokusnya ke pengaruh, leader yang berpengaruh gitu, melalui tulisan kita, melalui kita ngomong, melalui kita ngajar, melalui keteladanan kita berpengaruh. Ya, orang bisa lihat pengaruhnya. Kayak istri saya juga gitu di rumah sakit itu, dia nggak pernah duduk di posisi yang struktural sebagai direktur gitu. Malah direkturnya kan nggak perlu seorang spesialis yang hebat, nggak perlu. Direkturnya cukup ambil MARS gitu, Master of Administrasi Rumah Sakit, sudah cukup jadi direktur. Tapi dia direktur, gaji memang besar, gajinya mungkin cukup besar, di atas mungkin 50 gitu juta misalnya, tinggi gitu. Tapi yang sangat pelayanannya sekarang yang membuat rumah sakit itu akhirnya menjadi terkenal karena ada pelayanan genetics, ada pelayanan bawaan yang besar kayak gitu-gitu. Dan itu pengaruh dari istri saya. Jadi istri saya dia punya pengaruh gitu. Dia leaders di dalam hal genomics dan seterusnya, itu dia leaders di situ. Kira-kira gitu ya. Baik. Terima kasih Pak untuk setiap jawabannya. Karena waktunya sudah 21.01, kami mempersilahkan Pak Thaddeus untuk memberikan closing statement dan menutup dalam doa. Ya, saya sih nggak panjang-panjang yang bikin closing statement, cuman bahwa ya mudah-mudahan dari pembelajaran kita tentang spiritual kerja ini kita makin ngerti ya bagaimana kita mengembangkannya. Dan ya yang bagus sekali kita bisa belajar dari Daniel yang berdoa di tengah kerja, dia tetap mengambil waktu untuk solitude, untuk berdoa gitu, ambil waktu untuk silence, solitude, itu Daniel gitu. Tapi kedua, Yusuf dan Daniel dua-duanya juga menerapkan Coram Deo, bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Itu satu hal yang penting ya, bagaimana kita menyadari, aware bahwa Tuhan itu presence dalam pekerjaan kita, dia hadir, dia bekerja, dia yang punya, dan kita cuma mengikuti apa yang dia mau, dia rencanakan bagi hidup kita. Jadi kita bisa connect terus sama Tuhan. Kalau pakai yang istilah perjanjian baru, yaitu tetaplah berdoa. Jadi prayer continuously. Jadi waktu Anda prayer continuously, Anda terus punya relasi dengan Tuhan gitu. Itu penting banget ya, prayer continuously. Jadi kalau kita kerja di kantor, kadang-kadang kita juga nggak sempat untuk ambil waktu doa secara khusus gitu, mungkin nggak sempat. Tapi prayer continuously, berdoalah senantiasa terus-menerus dari hati kita, ya kan, tanpa tutup mata sambil kerjain sesuatu pun kita bisa berdoa, sambil ketik di komputer kita masih bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan pimpin aku, beri aku hikmat bagaimana menulisnya supaya ini baik, supaya ini jadi berkat gitu. Continuously prayer with God gitu. Waktu kita menghadapi orang yang kita mesti selesaikan konflik misalnya, kita juga doa terus sama Tuhan. Tuhan beri aku hikmat bagaimana ngomongnya baik sama orang ini sehingga kita bisa rekonsiliasi sama dia dan seterusnya. Jadi prayer continuously salah satu yang penting. Coram Deo itu selalu connect dengan Tuhan, aware akan pekerjaan Tuhan, connected with God, itu examen, itu juga penting gitu ya. Saya rasa itu semua
yang kita bisa pelajari juga dari Yusuf, dari Daniel, sehingga mereka spiritual kerjanya itulah menjadi pendukung mereka untuk sukses, untuk berhasil dan menjadi saksi Kristus, saksi Allah di tempat kerja mereka, ya mereka jadi saksi yang bagus sehingga raja pun orang-orang yang tadi nggak mengenal Allah Daniel, nggak mengenal Yusuf, jadi mengenal mereka. Itulah harapan kita ya, dan juga jadi berkat buat banyak orang gitu. Jadi dua sih panggilan kita, yaitu bagaimana kita bisa jadi saksi Allah di tempat kerja kita dan kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau Anda bisa melakukan dua hal ini, itu udah mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi kita di tempat kerja. Saya rasa itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk GCLC pada bulan ini yang dimana kami membahas tentang spiritualitas kita, kami sebagai di tempat kerja. Tuhan baik membangun spiritualitas yang tangguh tempat kerja. Kami berdoa supaya kami sungguh dicerahkan oleh Tuhan, dibukakan tentang hal-hal yang kami bisa pelajari dari firman-Mu, tentang dari teladan yang diberikan, bagaimana mereka bisa menjadi kesaksian yang indah, yang bagus, yang dahsyat bahkan bagi atasan-atasan mereka, bagi orang banyak melalui pekerjaan mereka, dan bagaimana juga mereka menjadi berkat seperti Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang karena kehadiran dia di tempat kerja. Dia mengelola kelimpahan untuk siap menghadapi krisis dalam kehidupan di negara Mesir maupun juga buat bangsa Israel. Kami juga berdoa mengucap syukur Daniel, kami bisa belajar bagaimana Tuhan yang dahsyat tetap bekerja dengan luar biasa, membuat dia menjadi kesaksian yang luar biasa buat Nebukadnezar, bagi Belshazzar maupun bagi Darius dan Kores, dan juga bagi rakyat yang di bawahnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami rindu, kami boleh ambil bagian di negara kami. Tuhan, tolong kami untuk tidak menjadi orang Kristen dengan mental minoritas, mental yang sudah menyerah sebelum berjuang. Kami yang seolah-olah menjadi orang Kristen yang seperti sudah menjadi sudah berserah karena kami seperti korban di negara ini, padahal kami bisa dipanggil Tuhan untuk justru menjadi orang-orang yang berpengaruh besar di negara ini, menjadi berkat yang orang-orang sangat syukuri, orang-orang sangat senang karena kehadiran kami sebagai minoritas negara ini. Kami menjadi berkat buat mereka, kami bisa menjadi bahkan menjadi terang buat mereka, menjadi garam buat mereka, sehingga mereka sangat diberkati kehadiran oleh orang-orang Kristen di negara ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, berkati semua teman-teman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan terus mengalami pembentukan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami masing-masing. Dengarlah doa kami Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari GCLC. Kepada Kak Luse kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Bang Tadius dan juga untuk Sama-sama. David dalam pelayanan di GCLC di bulan Maret ini untuk 3 sesi yang sudah kita lewati bersama. Baiklah, beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, untuk rekan-rekan yang mau mendukung dalam pelayanan kita di GCLC untuk persembahan, bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih. Berikutnya, GCLC di bulan April diadakan tanggal 9, 16, dan 24 April. Temanya Eksposisi Kitab Wahyu bersama Pendeta Anwar Chen PSD. Dan sesi pertama akan bahas ada apa di balik Kitab Wahyu. Nanti kita akan pelajari bersama dimulai tanggal 9 April. Jangan lupa mendaftar bagi teman-teman yang mau ikut di kelas ini. Berikutnya kita akan menyaksikan video singkat Camp Tahunan Alumni ke-20 yang akan diadakan tanggal 27 sampai 29 Juni 2025. Suaranya belum keluar ya? Belum, Kak. Iya, suaranya belum keluar ya. Oke, klik lagi cahaya. Oh, belum. Coba volumenya dibesarin.
Tunggu ya, Kak. Nah, ya, sudah tuh. Belum ya? Ya, belum ada suaranya. Baiklah, coba dibesarin. Ya, belum ada. Mungkin pas share screen-nya ya. Baiklah, nggak apa-apa. Nanti videonya akan kami kirimkan juga di WA Group. Jadi kita bisa bersama-sama. Untuk materi juga akan kita berikan di WA Group setelah acara selesai. Demikian juga untuk video ataupun rekaman YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube Perkantas Jakarta. Terima kasih untuk kehadirannya selama 3 minggu dalam GCRC ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Nanti kita kirim di grup aja. Iya, karena dia nggak keluar. Baiklah, terima kasih. Bang Oke. Tadi salam ya. Ya, Sama ya, Rizka, terima sama Daniel, sama kasih. Kalidia Ya, di sana. oke. Oke. Yuk, thank you. Ya. Baiklah, teman-teman. Cahaya, kamu di pintu air apa di rumah Cahaya? Di pintu air, Kak. Oh, di pintu air. Iya, kayaknya tadi sinyalnya apa yang nggak masuk atau gimana? Gak Dia ngerti nggak, juga, karena kan ini volumenya udah dikencengin. Kayaknya ini nggak bisa ada suaranya. mungkin par share, share screen-nya itu deh. Tuh, iya karena bisa. Ya, thank you semuanya Ada speaker. teman-teman. Jadi Oh, nggak ada oh, nggak ada hardware. speaker. Iya, nggak ada Aku speaker. pakai komputer kantor sih, Kak. Oh, kenapa ya? Tadi pas pertama Lydia kirim, Soundnya nyala. juga dari tablet lo kan? Iya. Soalnya ntar record dari sini nggak ada Nah, ini juga nggak ada. bulan depan. Iya. Emang Kenapa? nggak ada speakernya, emang nggak ada speakernya. Tadi di sini aku bisa. Oke, ya udah nanti dikirimkan ke. Ya David, kita tutup dulu Cahaya. Oh iya, Kak. Baik, Kak. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih dalam 3 kali pertemuan. Engkau memberikan sinyal yang terbaik, Engkau memberikan komunikasi yang terbaik, dan Engkau memberikan kesehatan baik kepada Bang Tadius, kepada David, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom. Sehingga kami bisa belajar bersama-sama dan bisa mengerti bersama-sama bagaimana spiritualitas kami yang kuat, yang sehat, itu bisa membuat kami bisa bertahan di dalam dunia kerja.